Hernistar. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Hernisar. Hernisar, selamat siang. Bohatawa, selamat siang. Apa keren orang baru live setengah jam 2 akun. Absen aja Bunda yang baru naik itu. Di absen aja baru naik. Pak Desugi naik lagi, Pak Desugi. Ada lagi orang ateis. Mending berakal kayak apa gitu loh. Apa lagi nih jual angin nih, kipas angin woi. Aduh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erin. Turun. Misi ibu kini ngurusin ini nih. Assalamualaikum, Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini dong, biar kalau aku debat itu mantap gitu. Kalau teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira menyamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kejika sikonya he? Oh, kepencet Bang. Oke, lanjut. Bunda. Tigan, Polkot, Ya Bang, Kohatawang, Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Tigan, silakan kalau mau bertanya atau mau diskusi silakan. Enggak, ini nengok judulnya aja tadi Bang. Oten waras naik katanya, maksudnya kemana Bang? Iya, otenya yang Oke, waras berarti naik. Anda waras Bang, karena Anda mau naik. Oh begitu. Iya. Berarti Anda waras. Kalau yang gila nggak mau naik dia Bang. Ketawa. Bikin judul ini macam jual bakso aja ya, bikin orang tertarik Bukan kemana. jual salib bekas. Jangan ketawa lu, jelek. Silakan kalau mau bertanya silakan. Enggak, saya mau nanya ini Bang gini. Jadi karena saya kan orang awam nih, Kristen kan gitu. Jadi sering dengar di YouTube itu kan, apa betul Nabi Muhammad itu minta maaf lah Bang ya, mencabuli anak di bawah umur Bang. Mau nanya aja Bang, minta maaf ini kalau salah Bang. Dari mana ada kata cabul ya? Di mana Anda mendengar itu Bang? Ya sering di YouTube kayak gini Bang. Di mana mendengarkan kayak gitu? Di mana Bang? Coba ambil Dari- tanya Bang. Coba perdengarkan suaranya Bang. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya banyak sih dari YouTube apa, banyak lah dari Dari Paulus atau dari Yesus atau dari Markus? Dari mana itu Bang? ini ada kemarin itu di Sahih Bukhari. Iya kemarin, kan baru kemarin juga. Siapa nama orang itu? Gitu loh. Sahih Bukhari mengatakan seperti itu Bang. Apa Iya betul siapa saya- nama orang Kalau- itu yang berkata begitu? Kalau itu saya nggak pernah dengar Bang. Yang saya pernah dengar itu ada Yesus nyabulin keledai. Itu saya pernah ada itu. Entah hadis apa, entah dalilnya itu entah dibuat-buat, entah beneran saya nggak tahu ya. Tapi di situ dikatakan Yesus itu punya kebiasaan nyolok keledai. Itu ada Bang. Itu ada. Ada. Parah. Di mana dalilnya itu Bang? Di mana bapaknya itu? Di Matius 21 terbitan tahun 28 itu. Ada itu. Tidak ada di sini Bang seperti itu. Kalau saya buka Bible saya nggak ada di sini Bang ini ya. Di Matius berapa itu bisa saya buka sendiri nih, ada Bible saya di sini. Bible tahun berapa Bang? Bible saya tahun 74. Ini tahun 28 Bang. Iya, makanya saya tidak ada baca seperti itu. Saya bilang Bang, karena Bible saya ini tahun 74. Itu loh Bang, makanya Abang bilang seperti itu tadi, ya di mana tertulis, karena di sini kan tidak ada gitu kan. Lah orang Bibelmu tahun itu ya nggak ada lah. Orang itu Bible tahun 28 kok. Iya. Mana sih?
Ya nggak ada lah. Adanya Bible tahun 28. Wah, kok jadi abang pula yang mengatur Bible kami? Cuma Sama hanya dengan gini loh Bang ya. Kalau masuk komal itu tinggikan sedikit ilmunya. Hindari ada hal-hal yang terselubung. Lebih baik naik diskusi baik-baik atau bertanya. Kalau saya memperbodoh diri juga, ada pendeta sedang asik-asik dalam gereja bersama jemaatnya. Saya belagak bego masuk. Boleh bertanya Pak Pendeta? Saya pernah dengar Yesus seperti yang diucapkan tadi itu begini-begini. Itu kan pertanyaan membuat orang sakit hati, bro. ya Saya kalau nggak ada bilang nggak dengerin. ada aja, kan? Tentu akan saya minta dibuktikan mana data itu. Nah, seperti Anda juga tadi menyebut kata cabul itu. Mana datamu? Itu dulu. Bisa Ibu Kori 5 bang. Nah, ya, buka coba. Buka. Lah bang, Bacain. Ya abang sendiri yang baca kan saya. Lo kau yang bawa data, monyet. Kau yang bawa data, kau yang buka. Ku gamparin kau sama Tuhanmu ini nanti. Kau bilang lagi ku cabul, ada aja kau. Ku ratakan kau nanti dengan Paulus itu. Kalau diskusi itu bawa data. Gitu Ya kan loh. sudah saya kan tahu datanya. Ya mana datanya? Baca. Ibu Kori 5. Ya baca. Nah ini bahwa data itu kayak saya gini loh bang. Nih Ya. menurut Martin Luther pendiri Protestan, ya Yesus itu berzina 3 kali. Ini Datanya tertulis di dalam sarapanpagi.org Rita Wahyu ya. Nih. Jadi di sini dikatakan begini. Yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam tabel taknya Luther 18 yang otentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari tabel tak di mana Martin Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan. Yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Nah, ini Martin Luther nih, di mana? Di tabel tak. Tabel taknya Luther 18 nih. Ini Yesus berzina 3 kali nih. bisa dibuat-buat loh bang. Ini di bukunya Martin Luther. Ya nih, Iya. di tabel taknya nih. Nah, begitu Saya punya bilang data, tadi. Bang. Karena saya nggak Ah. buka data loh bang. Kalau ada buka data saya Giliran kasih kamu tahu. lagi saya besarkan, giliran kamu. Nah, buka datamu. Kau bilang ada kata cabul tadi, buka datamu. Belum bisa saya buka on cam. Itu aja. Ya, yang belum baca saja, baca. bisa. Gitu. Apa judulnya? Referensinya apa? Ya bang ada di situ baca. Saya buku 5. Bagaimana kalau kau bangunkan kedua orang tuamu, suruh baca? Kenapa lu suruh saya? Masa keluargamu? Jadi jangan bawa data jangan nyuruh orang, Bang. Baca sendiri. Kayak saya gitu loh. Jadi jangan asal-asalan. Kalau saya berani bertanggung jawab ini. Nah, seperti itu. Misalnya saya bawa Tuhanmu mau mengadakan seks di tempat umum. Kalau saya punya data, Bang. Di mana di Bible? Iya. Tunjukkan 2 datanya bang. Samuel 12 ayat 11 12 kau baca di situ, Bang. Demikianlah. Suruh Oke, saya tampilin, baca. Bang, ya. Oke, Tampilin, saya Bang. baca. Ya. Bentar, saya open balik kamera dulu. Di situ dikatakan, kalau nggak percaya cek aja. Ya. Beginilah firman Tuhan.
bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh, tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuh, Tuhan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Ada data. Di mana itu Bang? 2 Samuel berapa Bang? Abang jangan 2 Samuel 12 ayat 11 12 kau buka. ya 2 Samuel 11 ya. 2 Samuel 12 12 bentar. ayat 11 12. Ah, baca keras-keras. Beginilah firman Tuhan. Ayo baca. Nah, sini ada judulnya nih Bang. Abang nggak Iya, baca judul? tahu Bang. Saya tahu kronologinya itu dimulai dari pasal 11. Dari mulai Daud ngintip cewek mandi. Ya, baca itu. Kau nggak usah ngajarin saya soal Bible Bang. Nggak. Tahu ya Bang. Udah, saya lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Saya paham itu. Jadi ceritanya itu Daud ini ya lagi berjalan-jalan di atas sotoh. Kau buka dari pasal 11. Lalu dia melihat istrinya Uria yaitu Betseba itu sedang mandi. Lalu Daud mengingini. Nah, ketika istrinya Uria itu hamil oleh Daud, maka Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya terbunuh. Atas perbuatan itu Tuhan murka. Di 2 Samuel 12 ayat 8, telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu, kepangkuanmu, dan orang Israel dan orang Yehuda. Kalau masih belum cukup akan kutambah lagi ini dan itu. Nah, di ayat 11-12-nya, di situ Tuhan mengancam Daud akan mengambil istri-istri Daud untuk dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Baca baik-baik, nggak usah ngajarin saya soal Bible. Bible ada di kepala saya. Ya itu kan Daud, bukannya Tuhan Kristen kan gitu. Gimana sih? Itu yang punya rencana itu Tuhan. Kalau Beginilah firman Tuhan, dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau, Daud, melakukan hal itu, maksudnya melakukan perzinahan dengan Betseba itu secara sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi Tuhan menghukum Daud dengan cara istrinya diambil untuk di tempat umum. Pertanyaannya itu Tuhan, bro, dengerin. Pertanyaannya itu Tuhan siapa yang nyuruh kayak gitu? Itu Tuhan siapa? itu kan Daud yang ngomong seperti itu. Daud, bukan Daud, itu Nathan. Nathan menyampaikan firman Tuhan kepada Daud. Kau paham Bible enggak sih? Berarti Nathan yang menampilkan seperti itu, bukan perkataan Tuhan. Semana berarti? Berarti bukan firman Tuhan dong itu. Nathan membawa firman Tuhan disampaikan ke Daud. Makanya bunyinya beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan kepadamu. Gimana sih orang? Tuhan itu. Tuhan memerintahkan Nathan untuk ngomong sama Daud. Paham enggak? Itu kan ini orang. Bro, pertanyaannya itu Tuhan siapa yang berfirman, bro? Ya karena kesalahan Daud itu makanya Tuhan marah. Iya, itu Tuhan siapa itu? Tuhan siapa itu? Iya, bukan Tuhan yang memperkosa macam mananya. Itu kan Tuhan siapa? Tuhan memperkosa siapa? Yang bilang Tuhan memperkosa siapa? Yang saya katakan Tuhan mau mengadakan adegan
seks di tempat umum. Apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kalau begitu? Di mana Tuhan mengadakan seks? Abang ini salah pengertiannya itu apa? Tuhan mau mengadakan, bukan Tuhan pelakunya. Tuhan itu dalangnya, sutradaranya. Gimana sih? Tuhan yang jadi sutradara adegan prot-prot di tempat umum itu. Salah Bang itu ngertikannya Bang. Salah. Kalau kau baca dulu lah, coba kau baca. Bacalah. Kalau saya salah, bacalah. Iya, itu kan Nathan itu berbicara kepada Daud seperti itu karena Daud sudah mempunyai kesalahan. Ya, Jadi di firman Nathan sama yang Daud. disampaikan Nathan itu firman Tuhan bukan? Ya firman Tuhan mengatakan kalau dia lagi salah, maka istri-istri Daud akan diambil sama orang, bukan Tuhan yang kikuk-kikuk. Yang bilang Tuhan kikuk-kikuk siapa ini kok nggak paham-paham dari tadi? Tuhan yang jadi sutradara di situ, bukan Tuhan yang Iya, kikuk-kikuk. Tapi abang bilang tadi kan Tuhan Anda kan seperti itu yang menyuruh. Nah, ya memang. Ya karena kan nggak ketaatan Daud, makanya Tuhan marah, itu makanya diambil. Kan udah saya bilang dari awal bahwa Tuhan menghukum Daud dengan cara istrinya diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, kan begitu? Iya betul Bang. Nah, berarti apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno? Lah, salahnya Tuhan, apa salahnya macam mana Bang ini? Tuhan yang maha suci tapi perbuatan cabul, gitu. Ya sesuai juga dengan Jadi boleh. punya abang kan Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum boleh? Boleh. Ya, Tuhan. Kalau firmannya dia Parah. Lanjut Bang Adi. Ini udah parah ini Bang Adi. Apa apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno kalau begitu? Jadi Bang Juma, betul yang di Biar Bang Juma lanjut Bang Juma. Saya udah cukup. berarti betul yang di Al-Quran itu mengatakan dalam As-Safat ini ya, ayat 32 ini. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang sesat. Berarti kalian orang sesat lah semua ya. Nah, bedanya gini Bang, bedanya gini, kalau di Islam orang itu disesatkan karena ada sebabnya. Iya memang Ya kalian orang kan, sesat. karena dia, bentar Bang, karena dia, dengar dulu Bang, karena dia sudah diberi peringatan tetapi dia tidak mau mengikuti, maka Allah membiarkan mereka itu sesat. Beda dengan Tuhanmu di dalam Kolose 2, di situ Tuhanmu justru mendatangkan kesesatan. Nih, 2 Kolose mana sih? Di situ Tuhanmu juga mendatangkan kesesatan tanpa sebab. Nah, kalau di Islam itu ada sebab musababnya. 2 Tesalonika 2. Coba kau buka di situ. 2 Tesalonika 2. Ya, kau buka di situ. Oh, coba saya buka ya. Ya. Tunggu sebentar. Ayat 11. Di situ dikatakan begini. 2 2 Tesalonika bahkan 2 Tesalonika. Nomor 2 tuh. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah itu apa ini? Tuhanmu mendatangkan kesesatan itu. Kalau Tuhan kami nggak mendatangkan kesesatan. Tapi Orang yang menyesatkan. sudah sesat dibiarkan tersesat karena diberi peringatan dia tidak mau, seperti Anda ini. Sudah tapi saya ayatnya peringatkan tidak Anda tidak bunyi mau, gitu. maka Allah membiarkan Anda dalam keadaan tersesat. Begitu Bang. Maksudnya, Bang tapi Juma, bunyi dilanjut Bang ayatnya Juma. bukan gitu. Ayatnya bukan bunyinya gitu. Allah menyesatkan gitu. Bunyi ayat itu dari Quran itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu juga Jadi ada orang ini sebabnya. tadinya belum sesat lalu didatangkan kesesatan sehingga percaya dusta. Siapa Itu di bilang kitabmu. itu sudah sesat. Mereka sudah tidak mau taat dan mereka tidak mau dengar Allah, baru di Di mana datangkan ayatnya? kesesatan. Di mana? Di begitu? Di Yang mana? sudah kamu baca kan?
Sudah kamu baca di 2 Tesalonika itu? Di mana? Itu Allah ditafsir-tafsir mendatangkan sendiri? kesesatan karena mereka memang sudah sesat. Nggak ada ayatnya, nggak begitu bunyinya. Ikan Dan tentang itulah Israel. sebabnya. Israel itu penyembah berhala. Mereka nggak mau dengerin nabi-nabi. Israel penyembah berhala. Di mana, Bang? Israel penyembah berhala, Bang. Gimana lagi lu nggak tahu dia ternyata. Iya, coba, Itu Bang. Di cerita mana Israel tentang penyembah berhala, Bang? perjanjian lama itu sebelum Yesus datang itu cerita tentang perjanjian lama. Di mana, Bang? Mereka itu Israel penyembah oleh berhala, sebab itu Bang. mereka kan semua dibuang ke Babel itu karena menyembah berhala. Makanya Allah mendatangkan kesesatan untuk mereka, membiarkan mereka tersesat gitu. Itu jadi itu maksudnya, bukan data menyesatkan. Kalau bahasa di Al-Quran kan menyesatkan umat orang-orang kafir gitu. Kalau di Islam kan jelas orang-orang kafir itu sudah diberi peringatan, innalladzina kafaru Tidak ada. sawaun. Ini saya baca ayatnya. Oh, iya, Innalladzina baca. kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Itu penyebabnya, Bang. Terus di dalam Jadi ayat Allah itu, membiarkan mereka itu tersesat. Makanya nggak ada untuk biarkan, mengerti tapi Al-Quran, menyesatkan. aduh ini orang udah Apanya? ditunjukkan Ini ayatnya. Tapi saya nggak tahu ayatnya di mana, saya lupa. Kemarin saya dengerin tentang penjelasan salah satu teman saya. Dia buka ayatnya, saya lupa ayatnya. Cuman bunyinya begini, Allah mendatangkan menyesatkan. Nah itu di kitabmu itu Allah mendatangkan itu. Allah menyesatkan, bukan mendatangkan. Allah menyesatkan. Nah kalau di sini orang-orang tuh kan kafir. mendatangkan orang yang Kalau tadinya belum orang- sesat didatangkan kesesatan supaya sesat. Nah ini kan ini jelas nih ya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Ya, karena mereka percaya memang- akan dusta itu karena Tuhan mendatangkan kesesatan. Di Tadinya ayat di atas- belum sesat dia. Tapi Ya, begitu di dalam didatangkan ayat kesesatan, atas tuh. mereka percaya akan dusta jadinya, Bang. Gimana sih? Nah, Itu bukan ayat gimana orang sebelumnya ayatnya ada begitu bunyinya. tentang Ayatnya begitu bunyinya. mereka sudah tersesat, mereka menyembah berhala. Nggak ada, jangan ditambah-tambah, nggak ada bunyi seperti itu, nggak Di ada, ayat di atasnya ada penjelasan. nggak ada. Ada. Coba Nah, kamu dengan baca ayat nih sebelumnya. dari ayat 9 ya, yang dapat menyelamatkan mereka. Mana nih? Dari ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya betul kan. Itu dia. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Nah, itu. Jadi orang ini tadinya belum sesat, datangkan kesesatan Karena sehingga mereka mereka percaya tidak dusta. Mereka tidak mengasihi kebenaran, berarti mereka sudah tersesat gitu. Begitu. Jadi kalau di Islam itu Tuhan itu Menyesatkan. mereka membiarkan mereka sesat, ya kan? Karena mereka diberi peringatan tidak mau mengikuti petunjuk, sehingga Allah membiarkan mereka sesat. Kalau di kitab enggak, Tuhan Ini. langsung mendatangkan kesesatan. Saya baca ya di dalam ayat 9, kedatangan si penderhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa pembuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, Itu jadi si Tuhanmu juga penderhaka yang itu, Tuhanmu penderhaka. juga yang mendatangkan kesesatan atas mereka. Ini kan Betul ayat nggak? 9 dikatakan si pendurhaka.
Lah ya mereka durhaka karena didatangkan kesesatan itu tadi. Ya apabila si penderhaka itu ayat 11 baru dikasih tahu, baru dihukum, kena hukuman Allah itu Allah mendatangkan kesesatan untuk orang si pendurhaka itu, semakin mereka tidak mempercaya dusta, kan gitu. Tidak mempercayai dusta, justru Tuhanmu yang datangkan dusta. Gimana sih ini orang? Kok dibolak-balik Ini kan kayak dia, gitu? si pendurhaka itu percaya adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa pembuatan ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah gitu. Ini juga di dalam 1 Samuel ya. Di dalam 1 Samuel Ayat berapa? 16 dan 14. Ayat. Itu 1 Samuel 16 1 Samuel 16 ayat ayat 14. 14. Ah. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah itu ya kan Tuhanmu Itu memang hukuman begitu namanya. kelakuannya. Itu hukuman terhadap Saul yang memberontak Tuhan. Itu kena hukuman. Artinya Tuhanmu juga yang mendatangkan roh jahat kan? Ya, dia menghukum Ya mereka iya. dengan roh jahat dan membiarkan istilah. Bang Juma mana nih, Bang Juma? Bahasanya Lanjut, Bang Juma. Sepertinya gini, Allah membiarkan Saul itu dirasuki oleh roh jahat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerongnya bagaimana? Kepas, semangat Kepas. Ayo. Yuk, apa? Mau nanya apa kamu? Pak De, Alah, lanjut. Kepas dari tadi juga pertanyaannya nggak nyambung. Apanya nggak nyambung? Nggak nyambung lah. Saya kan monitor tadi. Kayak bangun tidur Kepas ini belum. Nggak nyambung. Pakai toak Yang kali ya. nyambung dia sendiri. Malah Bilang saya. belum sempat saya ngomong. Gimana itu? Itu Gurunda udah monitor apa Ngomong juga belum? salah semua, nggak ada yang benar. Oke, kutanyalah kau Kepas ya. Ya, apa yang mau tanya sama kamu? Kamu yang nanya. Tadi, iya oke lah. Tadi kan saya tanya tentang itu apa? Yang di mana ya? Yang tentang maut itu. Tadi kamu dengar kan? Dengar? Tentang maut. Kenapa manusia hidup dalam maut harus dipindahkan ke dalam hidup? Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Nah, di situ katakan siapapun yang melihat anak dan percaya kepada anak. kecili dulu, oleh hidup kecili yang- dulu TV-mu itu, Bang. Noise, Ya. kecil dulu suara TV-mu keluar, kecili dulu. Anak saya itu bukan Ya, TV, Bang. itu HP-nya. Barang Oh. barang siapa melihat anak, barang siapa melihat anak dan percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dia dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya, Itu barang hidup siapa yang melihat anak, dia mendapat hidup kekal. Percaya anak sebagai apa dulu? Ada tertulis percaya anak sebagai Tuhan, enggak toh? Percaya anak sebagai utusan, iya, Oh, iya, toh? anak itu adalah Allah sendiri kan gitu. Aduh Mama mana itu datanya Anak Bang? itu kan firman Tuhan, firman Allah. Ya kalau anak itu Allah sendiri, ketika dia sujud kepada dirinya sendiri. Ya Allah itu sendiri Mama yang menjadi manusia. Masa Yesus sujud kepada dirinya sendiri? Gimana? Waktu Kak, ini, dia Pak sujud, Kepas? dia bersekutu dengan
Bapa dan Roh Kudus. Kan dia bersekutu di situ, persekutuan. Ya kan? Terus kalau dia adalah Bapa itu sendiri bersekutu, kenapa dia sujud lagi, Pak? Ya sujudlah. Sujud terhadap sesama mereka di antara Bapa dan Roh Kudus di dalam Ketika dia sujud, merendahkan diri. sujud kepada siapa Sebagai itu ketika dia sujud? Sebagai firman dia harus bersujud kepada sumber firmannya kan ya. Kepada siapa? Pada Bapa. Bapa lah ya. Kan Bapak bilang Yesus adalah Allah itu sendiri toh? Ya kan dia Mana Allah cerita? sendiri, Bapa juga Allah itu sendiri. Roh Kudus juga Allah itu sendiri. Yesus Yesus kan sudah jelas bahwa dalam Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 35, 36 itu dijelaskan engkau adalah Allah, kata Tuhan itu adalah tentang dirinya sendiri. Yesus bilang. Semakin ngawur sih Pas, semakin ngawur. Emang ngawur. Ada ketika Yesus Yohanes sedikit 10 ayat kayaknya. 34 Yesus nggak ngomong begitu. Nah, ngomongnya Bukankah ada bagaimana, coba? tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan berarti Yesus itu Allah di zaman Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, tidak. Itu Tapi maksudnya nubuatan. adalah Musa. Keluaran 7 ayat 1 kau baca. Tapi di situ Yesus membantah tentang apa tuh orang-orang Yahudi terhadap dirinya, yaitu menghujat Allah. Kepada Dan dia siapa firman mengangkat itu ayat ini, diberikan masa disebut itu Musa Allah. di situ. Masa dia Bentar, Bang. menjelaskan Bang Musa Kefas, di Bang situ Kefas. kan nggak mungkin. Bentar Bang Kefas. Kan Ketika nggak mungkin Yesus menjelaskan. bentar Bang Kefas. Ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat kamu itu juga ada orang disebut Allah. Kenapa kamu nggak melempari batu kepada mereka? Mau di kitab Taurat kamu juga ada orang disebut Allah, bukan cuma aku saja Dalam yang kitab disebut Taurat Allah. itu di ayat ini kan di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6. Nah, Taurat kok larinya ke Mazmur nih gimana sih? Ya, Sejak kamu kapan nggak tahu Taurat ya? itu Mazmur? Aduh, Dia nggak tahu loh. Mazmur pasal 8. saya tahu Mazmur 82 ayat 6. Saya Langsung tahu, Bang. Tapi Baik, Bang. saya tahu Mazmur 82 ayat 6 itu. Tapi kan? kalau di dalam kitab Taurat masa larinya ke Mazmur? Sejak Ya, kapan kitab Mazmur itu Taurat? itu Mazmur juga kitab Taurat. Hush, ngawur. Gimana Coba, sih? Apa yang dijelaskan Mazmur? Itu tentang Taurat kan? Itulah Ngaco kitab dia Taurat orang. namanya. Ngaco, mabuk kau Wah, kau ya, Mazmur kamu kok. yang mabuk. Bang, kitab Taurat itu kitab Tanakh. Ya. Nevi'im. Ketubim. Terus pengajaran Mazmur itu pengajaran apa? Mazmur ini termasuk ketubim. Ah, gimana sih? Saya tanya Mazmur itu pengajaran dari mana? Dari Daud. Taurat dari Daud, Musa. Daud dari mana? Daud Aduh, pengajarannya kau dari campur. mana? Kalau begitu ya saya Taurat juga, karena di dalam Yesaya juga ada pengajaran Musa kan. Iya Berarti kan, Yesaya semua berarti adalah Matius, Taurat. Makanya berarti PL Matius itu juga adalah Taurat. Kitab Berarti Taurat Matius itu juga PL Taurat, namanya. karena di dalam Matius ada Bukan pengajaran apa. Musa. Ah, ngaco nih orang nih, Ya masuk kan? kitab tahu. Kalau bukan Mazmur, kitab dasarnya Taurat. Taurat, Udah, mungkin bukan, kan? ngaco. Ya, emang ada Coba, pengajaran Kau Mazmur tengok tuh sendiri. Taurat itu berapa kitab coba? Taurat itu apa aja coba sebutkan? Hukum Taurat ya ada 36 situ. Yang tentang kitab Ngawur. Udah. Makanya ngawur. Males aku ngelawan orang yang nggak punya ilmu gini. Ya, Masa ilmu Mazmur tuh. kitab Taurat. Kamu baru tahu. Kamu kan baru tahu. Bang. Ilmumu tidak sampai. Bang, Yesus Kamu itu tidak tadi- nyampe. PL itu adalah kitab Taurat namanya sayang. Karena itu Ngawur. pelajaran tentang Taurat. Aduh. Mana ada nabi yang tidak pakai Taurat? Ngawur nih orang nih. Coba Taurat itu nabi ada yang 5, tidak pakai Bang. Taurat Coba. itu ada 5. Kejadian, Ya, ada kan, Keluaran, Nabi. Imamat, Bilangan, Ulangan. PL Kalau Mazmur itu kitab Taurat, kenapa nabi disebut itu kitab tidak Ketubim? pakai Taurat. Saya tanya, ngaco adakah nih, Bang. nabi yang tidak pakai Taurat?
Semua nabi itu mengikuti hukum Taurat, tetapi yang dia bawa, berarti itu nih kitab ucapan Taurat. Yesus nih, ini ucapan Yesus nih. Kalau memang Mazmur itu kitab Taurat, kenapa Yesus ngomong begini? Jangan kamu sangka aku datang untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus saja membedakan, kau samakan pula, gimana sih? Parah kau Ya. ini. Ya para nabi juga kitab Taurat. Aduh, mana dasarnya? Dasarnya hukum. Mana? Mereka mengajarkan tentang Taurat. Asumsi. Coba Ya, tidak kitab para asumsi nabi lah. termasuk kitab Taurat itu Masa mana? mereka ngajarin Mana? sendiri. Dasar Nggak mungkin. apa? Referensi apa yang kau pakai? Esra Kitab Taurat itu, kitab para nabi Esra- juga Taurat. Kitab Esra mengajarkan tentang Taurat. Yesaya mengajarkan tentang Taurat. Ya udah, Semua sekarang yang mengajarkan tentang Taurat. sekarang apa kitab Matius pun kau harus kau sebut Taurat. Ya Taurat rohani, secara rohani. Udah Bang Adi, mau layan nih orang gila kayak gini Bang Adi. Ya, Saya nyerah bukan Bang Adi. gila. Orang nggak ngerti Yang apa-apa tidak Bang Adi. tahu. Males aku. Ya tidak termasuk Taurat. Kepas, kau boleh lawan aku. Lah ini namanya aja Bible berjalan. Gimana kau mau ngelawannya? Bible berjalan. Tidak Coba. masalah. Tapi kan Nggak dia masalah juga gimana? ada kelemahannya. Malah. Ada tidak Suruh belajar dulu Gi. Baru Nah. debat suruh belajar dulu Gi. Lo belajar dulu. Masa kitab ya. Mazmur Taurat ini, aduh, bikin malu Gimana? orang Kristen kau Mazmur ini. itu berasal dari Taurat. Begitu. Bikin malu aja lo. Caranya semua berasal dari Taurat. Nggak ada yang berdasarkan pengetahuan sendiri, itu nggak ada, Daud. Coba kamu pelajari kitab Taurat, Mazmur. Semua itu berasal dari Taurat. Jadi begini ya, jadi begini Kepas. Ini guru udah belum mau diterka. Jadi begini Kepas. Kok itu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu landasannya apa? Tadi kau Landasannya. bilang percaya Yesus, percaya anak manusia, percaya anak pasti akan mendapat selamat. Percaya sebagai apa? Apa ada tertulis percaya sebagai Tuhan? Tidak ada. Karena anak adalah Allah sendiri. Kan di situ Di mana dikatakan datanya? bahwa Di mana? firman Allah telah menjadi manusia. Di mana? Bentar, dan minta disebut data dulu anak dong. Tunggal Allah. Berarti anak di sini Kepas. adalah firman Allah. Kepas, Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kau pegang dulu kepalamu, apa demam? Kau lagi sakit, coba kau pegang, apa agak demam? Jangan-jangan kau sakit nek komal nih, nggak sadar kau bicara. Kami Apanya minta, saya saya tidak minta paham. data. Kau sehat? Nggak panas kepalamu? Nggak Ya kan di saya udah kepalamu. kasih data, kamu nggak mau Nah, percaya. di mana itu? Di mana itu? Yesus adalah Allah itu. Kasih. Yesus adalah Allah. Di sini kan dikatakan kau barang siapa percaya kepada melihat anak dan percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Yohanes Apa itu 5 hidup kekal? ayat 24. Apa itu hidup kekal? Baca 17:3 coba Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau dan satu-satunya Yesus- bukan dirinya. Dan Yesus yang utusan. diutus. Ah, Yesus yang kalau diutus Yesus dalam utusan. ayat 2, di ayat 2 dikatakan bahwa Yesus yang diutus anak Allah. Ya, apakah anak Allah berarti Allah itu sendiri? Iya kan anak Allah nyambung di Yohanes 1 ayat 14, anak tunggal Allah. Baca itu yang Roma disebut 8:14. firman Allah. Firman Allah disebut anak tunggal Allah. Firman itu apakah anak- adalah Allah di ayat Yohanes 1 Mama, ayat 1. Nah itu udah jelas. Semua nyangkut pada jawabannya semua Apakah itu. Mama apakah anak Allah itu adalah Allah itu sendiri? Kalau anak Allah apakah dia adalah Allah? Ya kan Nah, Allah sesuai adalah dengan Allah. tertulis di dalam Yohanes Di mana? 1 ayat 1. Di Roma Firman Allah 8:14 adalah Allah orang-orang yang ya Allah ya Rabbi. Orang-orang yang dipenuhi dengan roh adalah anak Allah. Roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang berarti banyak. Baca tuh di Roma 8:14. Orang-orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Bukan Anak-anak berarti Allah. anak Allah dia adalah Tuhan. Di mana otakmu itulah, ayolah. Ya, Itu ku kan bilang di kalau mana aku sehat. otakmu juga kan sesuai tertulis di dalam Yohanes pasal 1 sampai 8 tuh jelas bahwa Kenapa Di sampai mana di 8? situ Kenapa nggak Yesus terusin? anak Allah? Di mana Yesus adalah Allah? Mana tuh di situ? Waras nih Kasih. orang. di sini Yesus mengaku bahwa Yohanes 10 ayat 36 bahwa Yesus mengaku dia anak Allah.
Kalau anak Allah goblok, bukan goblok ya. Kalau anak Allah kucluk bukan berarti dia adalah Allah. Roma Terus anak Allah 8:14, itu anak yang Allah disebut orang-orang. dalam Yohanes 1 ayat 14. Orang sedeng bener kata Pak D. Ah. Kalau kau ini minum obatmu dulu lah. Gimana sih Aku ini nyambung sedeng. satu yang kamu harus belajar. Nah, kok nggak nyambung? Bunda, kamu kok harus belajar sedeng? nyambungin Kepas. gitu loh. Kepas. Kan nyambung-nyambung Yang gitu. harus belajar tuh Kita kasih data lah potong biar. aja sampai Ya 8. kamu yang Kenapa mau nggak terusin belajar lagi? tapi nggak mau sosokan. Ya nggak Allah. sosokan. Nah, Kalau jadi dia Nggak ada ilmunya nih. kalian sih sosokan sih. Sebenarnya Sosokan kalau saya gimana? kan kalian nggak mau terima kan. Itu kan dikatakan di pengakuan Yohanes 10 ayat 36. Dikatakan bahwa kenapa kamu bilang aku menghujat Allah? Karena aku mengatakan aku anak Allah. Anak Allah di sini nyambung di Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri. Makanya Yesus menjawab di Yohanes 10 ayat 3-4. Weh, pembohong kau di mana itu firman adalah Allah itu sendiri di mana? Pembohong kau penipu Apanya firman penipu, adalah Allah itu pembohong sendiri. Ya mana kasih datanya? Pembohong kau penipu. Udah disebut berkali-kali nggak didengar. Bekali-kali. Berkali-kali aku sudah mengatakan kenapa Nggak ada yang Nih, datanya nih. Nggak ada yang benar. Ini datanya nih ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, anak Theos. Semua orang yang dipimpin oleh Theos adalah anak Theos. Apakah Anak-anak berarti apakah berarti dia Anak-anak Tuhan? Allah sih. Apakah dia berarti dia Theos? Semua yang dipimpin Semua orang. oleh roh Allah adalah Semua anak orang. Allah. Ya Nah, semua di situ orang berarti anak banyak tuh. Allah. Berarti banyak Tuhanmu. Bukan, itu bukan. Lah di sini semua orang. Yesus itu bukan dipimpin oleh roh Allah. Iya. Tapi dia ada Nyambung kalau tak firman yang jadi manusia. di mana tertulis firman yang menjadi manusia di mana? Loh, Di mana Yesus adalah firman ampun, menjadi manusia? udah Pakai berkali-kali data, saya pakai data jelasin, Kepas, kita jangan putar modal dari congor tadi. doang. Pakai Yohanes data. pasal 1 ayat 4 sayangku, Bunda. Di mana di situ Yesus Yesus firman mana? Kasih datanya. Kan di Tendang aja dia ke got nggak ada hotel yang Yohanes, sehat. Dia Yohanes 1 dia lagi ayat sakit 14, ini. Lagi sakit kau berobat dulu Kau berobat dulu. Tunggal Allah. Kau berobat dulu, obatnya itu ya 3 sendok air comberan. Bisa sembuh tuh. 3 kali sehari ya. Ayat 36 Yesus Air comberan mengatakan cocoknya Allah, dia. anak 3 kali tunggal sehari Allah air di situ comberan sudah biar kau jelas. sehat lah. Gak nyambung kau bang ya. Kamu tuh Gak nyambung. di situ Kau nyambung. gak nyambung. Bosen netizen. Hans, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muslim ya. Iya. Apa Muslim. disampaikan bang? Cepet bang ya. Apa disampaikan? Kemarin Kita mau naikkan ditendang motor. Bang Juma, masa dibilangnya nabi-nabi itu apa menduakan Tuhan? Kau ini apa? Muslim Kena kok songgak lah ngomong sama gitu. Bang Juma. Berapa? Kau apa nih? Kau ini orang sesat. Iya. Kau sesat. Halo. Kau apa? Assalamualaikum. Ahmadiyah. Kau apa ini? Kau sesat. Kau Syiah. Siapa ini? Kau sesat apa? Kau Syiah. Kau Ahmadiyah. Kau Muslim. apa nih? Saya Muslim. Muslim. Coba Terus kau apa yang mau bersyahadat. disampaikan? Kau bersyahadat coba. Malam kan ditendang Bang Juma. Kau bersyahadat. Jadi, bersyahadat dulu. dibilangnya Dengerin dulu, Bun. nabi-nabi itu syirik, menduakan Tuhan. Ditendang Bang Juma lah, binatang kau, anjing kau katanya. Kau itu yang binatang. Hanya dia pun orang lain. Ini hari ini kenapa banyak orang gila ya? Iya. Nggak tahu nih. Itulah Bang Juma semalam ditendang hotel itu. Oh, Bilang ada astagfirullahaladzim. apa, sih? Gurunda ditendang. Ya Allah ya Rabbi, Bukan. mohon maaf. Gurunda menendang hotel. Nggak dengar apa saya bilang. Aduh, salah pengertian kita nih. Salah pengertian, Bu. Iya benar, saya ngomong sama dia. Berapa kali tendangannya bang? Ada sekali kan Apa yang kena? di situ juga Apa yang semalam. kena? Lehernya atau pantatnya? Pantatnya disogok. Berapa jahitan? Sekali. Ya udah itu aja bunda ikutin. Langsung. Nggak usah dilawan orang gila mah.
Ya kan di Dia situ kan- menceritakan kan keadaan kita Bang ngomong, bukan Zuma. orang yang saya kan gitu. Saya kan itu juga itu. Oh, mama. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohon maaf saudaraku, kita nggak nyambung ya. Adios, Kristen Muslim, saudara. Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Yang tolong yang naik Kristen dulu ya, teman-teman saudaraku. Apa yang disampaikan Bang? Cepat. Satu, silakan. Ini Bang Zuma ya? Iya, asli. Oh ya, siap. Ya, semoga Bang Zuma selalu diberi kekuatan oleh Allah Amin. untuk memerangi para kaum kufar itu yang sekarang saya lihat di comal-comal itu semakin merajalela. Kayak jadi situ dibom-bom dan beberapa komal-komal yang mereka isinya cuma memfitnah, memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran, mempelintir hadis-hadis. Ya, itulah pekerjaan setan. Para teman-teman setan itu ingin menyesatkan umat manusia. Maka semoga tim Bang Zuma dan Akhi, Ukti, segala macam selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kekuatan lah untuk bisa memerangi mereka. Amin. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. jadi gini Bang, jangankan Al-Quran hadis, pastilah mereka pelintir. Mereka sendiri aja mereka pelintir kok. Kita kan baru saja mendengarkan tadi itu. Kitab Mazmur dibilang Taurat. Ini kebodohan nih. Itulah Kristen itu ya, kalau udah kepepet dia itu tidak segan-segan untuk menipu. Ya, tidak ada literatur manapun yang mengatakan Mazmur itu kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu cuma 5. Terdiri dari 613 misfot. Nah, tapi Kristen untuk mempertahankan argumennya, ya mereka itu rela menipu. Mazmur dibilang Taurat ini dapat dari mana? Jelas-jelas kitab Taurat itu cuma 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut kitab Mazmur. Ya, nanti ada lagi kitab Nevi'im, ada kitab Ketubim. Nah, Mazmur termasuk kitab Ketubim, bukan masuk Taurat. Jadi nggak usah heran kalau mereka memelintir Quran dan hadis, kitabnya mereka sendiri dipelintir-pelintir. Begitu. Kecuali Bang. dia Nggak usah bilang heran. gini, Pak De, kecuali dia bilang tanah, nah, masuk tuh semua tuh. Nah, Emang. masuk Aduh. kalau kitab tanah. Tapi kalau Mazmur dibilang Taurat, wah ini penipuan. Nggak bener itu. Makanya saya malas ngelayanin orang apa ya, cuma cari pembenaran, bukan kebenaran. Nah, untuk mempertahankan argumennya dia nipu dengan mengatakan Mazmur adalah kitab Taurat. Itu tipu-tipu. Kalau yang tadi tuh tipu sekaligus dia blow on. Dia nggak ngerti tuh. Dia nggak ngerti namanya. Contoh misalnya Al-Quran dan hadis dia nggak ngerti. Kalau Ketubim itu kan kisah para Kitab nabi. para nabi. Kalau Nevi'im itu bahasa-bahasa suci ya kayak tadi gitu loh. Ya ibarat kata di sana lah hadis ya seperti kita. Jadi Yudaisme itu mengenal juga begitu. Di samping firman Tuhan ada juga kisah para nabi. Nabi ini seperti ini begini. Tapi ya alhamdulillah tidak bersanad. Sulit juga dipercaya. Karena mana mungkin ada seorang nabi dibicarakan seperti Lot misalnya itu loh. Masa kayak gitu sama anaknya. Nah itu yang mereka nggak paham sebenarnya. Oke, next kita sapa Kram. Selamat malam lagi. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim Kram. Seni. Ini ada Kamarana Muslim apa Kristen? Kamarana dibuka mute. lama bikin mah. Dia sudah Oh, budak Kamarana. kan. Itu Kamarana macam maco. dia umur 30 lebih lah. Ini ngapa Keram. ngomong sendiri, naik ngomong sendiri. Dus. Kram itu Kram. Kristen Muslim. Seni Kristen Muslim. Ayo ngomong dong kalau naik. Saudara. Karamak namanya. Keremes. Silakan ngomong Keremes. Buka mute-nya.
saya tadi naikkan kandungan jedog deh. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bibelnya sendiri, yang ingin belajar tentang kekristenannya sendiri ya, yang belum paham tentang ajaran Kristen silakan naik ya, khusus buat pendeta, pastor dan biarawati. Kalau untuk jemaat biasa silakan kalau mau berdiskusi yang belum paham tentang Bibelnya silakan. Jadi begitu rata-rata mereka ya pura-pura on supaya apa? Supaya dia mau berusaha membingungkan kita-kita yang di atas. Tapi enggak lah. Yang di atas ini orang-orang cerdas, sehat walafiat. Tadi dia itu sakit makanya aku suruh minum obat aja dia. Modelnya tipu-tipu ya. Heran aku, bicaranya aja lelet, naik diskusi. Usah naik diskusi kalau Dia ngomong tuh aja coba-coba, dia nggak tahu siapa yang dihadapin. Sudah jelasin yang dihadapin berjalan. Belum nanti ada Bang Zuma, Bang Handi. Masih juga nyoba. tadi di komalku itu, aku Ya, kan ini buka ada komal. ketua. Nah, ketua, selamat siang, ketua. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Silakan, Bang. dari Jeneponto Bunda. Cuman iseng-iseng saja mau naik Bunda. Jeneponto, keren. Iya Bunda. Jeneponto dan saya hanya ingin menyampaikan Bunda kalau ya alhamdulillah Jeneponto ya tidak ada tempat ibadah selain masjid ya Bunda. Itu saja Bunda dari saya dari Jeneponto Bunda. Benar, dan orang China di situ nggak bisa masuk ini ya Bang ya. Iya, buka usaha segala macam. Betul-betul di sana orang-orang asli Ya, di sana yang 100% Muslim Bunda. bener. Siap Bunda. Ya, oke. Jadi- Makasih ya, jadi- Bang Ketua. Siap Bang. Siap Bang. Kita jarang biar kuda ada empat hiburan kakinya Bang ya. Siap Bunda. Jarang kuda empat kakinya. Nah, jarang itu kuda. Enak Bunda. Iya. Ya makasih Bang. Makasih, Bunda. Bang. Makasih Bunda. Iya. Bang. Sehat selalu Bang. Siap Bang. Siap. Ucapan yang sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar. Aduh, mau kutanya di mana? Halo, peta lembu, oten apa Islam? Peta lembu. Terserah maunya. Apa tadi Jeneponto sekarang tugas? Tadi itu orang Jen. Kalau Muslim tolong disebutkan dari masjid mana. Kayak oten aja dari gereja mana gitu. Kalau di Islam nggak ada ya tanya gitu ya dari masjid mana gitu ya. Ada Pak D. Itu tadi yang dari Jeneponto kalau masih monitor di bawah. Alamatnya di mana Jeneponto? Hari Senin saya mau lewat situ. Siapa tahu kita bisa silaturahim. Ya, tolong diketik di bawah. Gurunda itu mau ke Bulukumba Pak Peta. Saya nggak pernah lihat ada gini Bang Andi Bunda. Masjid Muhammadiyah di Indonesia Barat itu nggak pernah saya lihat kayak gitu ya. Tapi kalau gereja ada gereja Protestan di Indonesia Barat. Nah, gitu ada itu. GPDI. Gereja Mereka ini Protestan di Indonesia bagian barat. Jemaatnya mereka beda-beda. Mau Pak. tahu nggak sebabnya Bagi-bagi. kenapa? Bukan begitu. Karena kalau harus ditanya dari gereja mana. Kenapa? Mau tahu sebabnya? Karena antar gereja itu saling bersaing jemaat. Kalau bukan jemaatnya dia agak sedikit tidak terlalu respect begitu. Itu Bunda. Kalau kita kan ini bebas. Mau sholat Jumat di mana tadi? Saya sama Ferry tadi jalan, ada masjid mampir kan gitu. Kalau mereka enggak, sulit gitu loh. Itu salahnya. Ya, tadi juga saya Jumatan di Masjid Islam Bang Andi. Saya nggak nanya deh Kang.
Masjid Islam. Masjid Islam bagian mana? Bagian tengah. Di tengah. Bunda Mila kok turun? Apa tuh? Oke. Bunda? Lucu-lucuan memangnya. Gereja Pentakosta di Indonesia. Oh. Lucu-lucuan kalian. Kalau Bunda Mila, aku mau nanya Bunda Mila. Bunda Mila dari masjid mana? Saya Masjid Simpang Kidul. Masjid At-Thohir. Di sana masjid apa namanya Bunda? Di luar At-Thohir. At-Thohir ya. Keren masjid kita mah, gede dari bekas gereja itu. Ya, kalau di sana kan gereja Pentakosta. Di Garut ada gereja Punta Penta. Bunda Oh, iya. boleh nggak pakai di sana kalau ajan pakai pengeras suara keluar boleh? Enggak. Kebiasaan Bang Handi ada. itu kalau ada orang ngomong Bang Handi, Pak Peta, ini di bawah Pak Peta, dia tinggal dekat terminal yang tadi. Apa sih? Penurunin Bunda Rama. Bunda Rahma kena ini, kena apa di pot itu. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Apinya Sehat nggak semua. mendekat, Bun? Hah? Apinya nggak mendekat? Enggak, udah selesai, udah habis, udah hujan sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya, hujan. Tenang lah kalau udah hujan. Bunda Rama kena tombak ya? Iya. Iya kayaknya ya. Kenapa ya, dia 2 kali loh, tadi buka komal juga kena tombak. Daftar kayak akun gue Bunda. Ini anti tombak ini akun gue. Bang Handi kayaknya nggak pernah kena tombak ya? Enggak, karena saya udah bersahabat dengan teman saya kerja di situ. Pintar. Ajarin dong. Ya gampang Bunda, gampang. Tenang aja, aku daftarin. Gitu ya. Boleh. Oh jadi di sana itu nggak boleh juga ya pakai pengeras suara ya? Enggak, tapi kalau gereja klontang kluntung. Tiap minggu. Tapi udah mulai kurang kok, tenang aja. 2070 habis Kristen di sini. Aduh, Oten, apa salahku Oten? Sebenarnya juga dari cara berbicara Bunda terlalu kencang kali. Iya kali ya. Kita nih orang yang emosi beneran tuh. Berarti Bang Handi itu Makassar paling lembut saya bilang. Bener nggak Bunda Rahma? Masalahnya kalau Bunda Rama begitu naik langsung ngegas. Iya. No, Jadi Bang Handi itu yang paling lembut Bang. Saya perhatiin itu. Tergantung juga Bunda, kalau saya kencang juga kadang-kadang. Tapi ini apa nyelimet gitu loh, nyelimet. Apa namanya, bukan Kalau nyelimet, Bang apa Handi namanya? kenceng berarti dia marah bener tuh sama Oten. Kalau dia Iya, kenceng. jarang saya lihat. Oh, suaraku besar. Berarti mic yang besar ku kecilin dulu. Ya Allah. Ya Allah. Bukan masalah mic-nya Bunda, kan gini loh ya. Kalau Bang Handi Bun bahasa Inggrisnya itu bapak kecai-cai. Jaksa penuntut umum saya ku bilang jaksa penuntut. Waktu tua ya Pak. Jadi kalau saya lihat kurvanya ya, itu kan ada batas level suara nih. Ada filter kan, kalau di TikTok tuh ada filter. Kalau sampai terus di situ ke puncaknya durasinya bisa sampai 5 sampai 10 menit tuh. Kena tuh ya. Nah, itu bisa, itu tampak dilaporkan sebenarnya tuh. Gitu ya. Kedua juga kedua adalah bahasa juga yang kita keluarkan, itu juga ada filternya. Dan dia kalau menyala di situ kena jaring, ya itu juga jadi otomatis di sana jaring pengamannya. Itu Bunda. Ini siapa sih yang gulung kertas? Ini yang gulung kertas siapa sih? Waduh. Pejuang. Aku nggak peduli mau kena mau ndak, hajar habis. Bang Dito itu katanya dia diam kena tombak. Dia diam kena tombak. Nah, memang Iya aneh ya. yang Itu naik juga itu kalau tadi kelamaan diam juga kena. Oh, Nah, dianggap ini apa ini kok nongkrong doang kan gitu. berhala. Ya. Itu jangan menurut kayak analisa gitu, Bang Handi. enggak, ntar dulu, menurut analisa buku yang saya belum rilis, buku Tatan Sutarman, baca di halaman 24 paling Belum pojok dirilis bawah. tapi. Ya, gitu. Iya, jangankan kayak gitu, Bunda Rahma nggak naik TikTok, lagi tidur, kena itu
kena. Oh mama mana Padahal lagi tidur belum naik TikTok itu udah kena loh Bunda Rahma. Itu mah kena bisul itu. Gak, tadi itu tukang report tadi itu si Kuculuk tuh. Iya. Pura-pura. Karena tadi dia naik di Kombalku, dia diskusi sama yang lain ya, aku diem, aku moderatori. Kena tuh ke report 2 kali. Makanya dia itu tadi tuh yang ini, yang dia benci dia ini. Oh, pantesan. Pejuang, Kristen Muslim pejuang. Kan saya lembut gak denger dia. Pejuang dolar dia. Artinya kalau pejuang dolar itu pahlawan devisa lah dia ini. Oh, di Islam itu lah. Bahasa sederhananya bro, pahlawan devisa gitu. Cibun, terima kasih Cibun. TKW ya. Tapi kalau Anda pahlawan devisa kayak Ibu Mila dong. Kali-kali itu jangan dipendam sendiri gitu loh. Berbagilah. Gitu loh. Nah, seperti Ampun Bang Handi, baru semalam Bang Handi. 2 juta semalam. Masya Allah. Gak apa-apa lah Bang Handi, saya tuh sekarang ini ada was-wasnya sedikit nggak enak gitu loh. Karena apa? Aduh kalau naik di tempat-tempat, maksudnya orang kan menyediakan komal ini kan pulsanya segala macam. Kalau saya nggak ada kontribusi itu, I don't feel good gitu loh, nggak enak gitu loh. Makanya saya cari jalan gimana caranya. Loh, Tapi Bun jadi aku sudah gimana ganti dong, nggak HP-nya. pernah Katanya kontribusi. mau beli HP Indonesia, Bun. Jadi Belum ada yang datang. Mungkin bulan Maret. Oh gitu. Oh tapi udah pesan Bun ya, sama nomor ya. Sama nomor benar. Cuma belum. Saya mau coba gitu dulu. Saya udah coba buka, ini ada 7 nih account, tapi tetap aja nggak bisa. Di bawah tuh dibilang recharge lagi. Saya mau nanya si Bunda ini yang di Washington tuh siapa? Sumangkun. Nah dia gimana, bisa nggak ngisi pulsa di sini? Kalau dia bisa berarti akun saya yang problem. memang belum ada teleponnya Bunda Mila ke Bunda Sumangkut. Belum ada teleponnya. Belum ada, kemarin saya coba ngehubungin belum dijawab. Mungkin dia lagi sibuk kali ya. Jam berapa sekarang di sana ya? Jam 1 pagi. Oh. Cuma malam Jumat, biasa kalau malam Jumat tuh tidurnya besok. Masa sih? Kiper. Suaminya udah bisa ngaji loh. Suaminya udah bisa ngaji loh, Peter tuh. Pinter udah. Ya. Ini ada tiper. Tipex, tiper Kristen Muslim. Tiper. Assalamualaikum, selamat siang. Tiper. Netizen bilang gue sabar tapi lucu. Emang gue stand up. Enggak, untuk orang Makassar tuh sabar Bang Handi itu beneran. Wajahnya Saya aja bukannya Bang mau Handi tuh dilucu. imut lucu. Wajahnya pun lucu Bang Handi, makanya dia tuh orang. Tapi saya belum pernah Kalau lihat. dia Itu kalau marah, Bang Handi itu memang Bun, memang diciptakan itu untuk bikin marah-marah oten, bikin Gitu ya? gemes gitu. Iya. Bikin gemes. jengkeloten. Tapi semarah-marahnya dia itu, dia hubungi saya lagi. Kayak dulu almarhum tuh si Uti. Semarah-marahnya dia habis itu WA ke WA. Oh, maaf ya tadi Abang Andi ya santai aja. Rata-rata gitu loh dari dulu. Bang Handi kalau dibaratkan makanan itu paleko. Pedis-pedis tapi masih mau tambah gitu loh. Ayam paleko. Iya. Bang Peta jauh kali suaranya dari ini. Bun, kenapa sih suka ada yang nggak suka sama Bunda nih? Ini Hangki baik diam Bunda Rahma. Lo orang harus bernarasi kok suruh diam, gimana sih? Itu tandanya sayang. Udah nggak apa-apa kalau itu mah Bunda. Itu tandanya sayang dan perhatian ya. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati Sayang yang yang ingin berlebihan. berdiskusi silahkan naik ke atas ya. Silakan. Suaranya cakep. Bang Akang cakep. Udah jangan ngebahas itu, nanti banyak yang baper di bawah. Bagus. Saya punya bapak angkat ya. Almarhum Andi Nuryadin. Beliau itu berpesan, saya dulu udah mau berhenti loh. Capek gitu loh ngurusin begini-beginian. Dijum dulu. Bener gue udah izin sama Bang Juma sama Patah Lampu, udah lah capek saya pengen kerja lagi deh kayak dulu.
Udah patah semangat gue di sini, nggak punya duit gue. Kerja di luar gue bisa beli mobil, apapun gue bisa beli gitu loh. Giliran gue di sini kok jadi kismin gue. Bener loh, dulu saya udah patah semangat loh dulu. Aku rehat itu hampir 3 bulan ya Taya. Apa 2 bulan apa 3 bulan ya Taya? 4 bulan gitu. Telepon terus. Banjuma nyenggol-nyenggol. Ya kalau bukan almarhum yang ngajak, ya saya udah berhenti bener. Kata beliau, ayolah balik lagi. Apa pesannya nih sebelum meninggal beliau nih? Cuma satu pesan saya. Sama Pak Lempo dia dikasih pesan. Kalau saya udah nggak ada lagi loh yang bisa memberikan kalian nasihat. Sambung lidah, jaga Banjuma. Itu doang. Masalah. Pak Lempo diberitahu juga kayak gitu. Iya. Kalau saya sih pesannya cuma satu aja. Jaga Gurunda. Itu doang, nggak ada yang lain. Tapi kalau secara ilmu silat bela diri Gurunda lebih hebat. Mana Bapak? Bukan dari situ. Bukan dari situnya dijaga Bunda Roma sayang. Makanya kalau lagi ada yang fitnah apa itu kayaknya gue pengen ketemu orang itu loh. Gue pengen kasih kopi 5 ember gitu loh. Ya benar, karena ini amanah loh. Itu maksudnya. Ya jaga tuh maksudnya bukannya fisik. Bukannya fisik. Bukan juga kalau aku pribadi ya, bukan juga. Kita ini sering kontak ketemu langsung dengan Gurunda kan. Kita tahu karakter pribadi kesehariannya, cara dia menghadapi kita kalau kita ke tempat beliau. Jadi kalau mereka memframing segala macam, ingin kita bertemu langsung orang seperti itu yang menjahati mereka. Aku terus terang ya, aku ingin tempeleng dia di depan saya kalau berani. Kalau saya dapat amanat dari Ustadz Mako Ginta, Kang, jagain Bang Handi, jangan kemana-mana, jangan terlalu jauh mainnya, suka kesasar katanya. Mako Ginta kan udah almarhum ya. Almarhum kan? Iya Bunda. Iya, saya suka sama dia. Emang dia bocil, kesasar main ada aja kan. Jadi menjaga di sini Bunda artinya apa? Bukan menjaga fisik. Banjuma hadapin fisik 50 orang juga nggak mundur. Artinya apa? Saling mengingatkan dalam hal berdiskusi. Kalau misalnya ada yang terlalu tinggi emosinya di mute. Saya berani mute Banjuma kalau udah kebablasan bicara. Iya. Bener mute. Itu tanda sayang. Tapi kalian belum tahu aslinya Banjuma seperti apa ya? Udah, saya udah menyelidiki dari zaman dulu. Banjuma itu orangnya sangat kalem, terus ringan tangan dalam hal membantu siapapun yang membutuhkan begitu. Jadi Anda nggak bisa menyenggol dia dalam kesulitan, Anda WA dia langsung tuh ditindaklanjuti. Nggak ada neko-neko, nggak ada pertimbangan, langsung ditindaklanjuti. Mau berapapun nilainya gitu. Bener, serius. Juga ringan tangan Bang Handi. Lu ringan tangan tapi panjang tangan sekalian, itu bahayanya lu. Gak boksok wae gitu ya. Ringan tangan membantu saudara-saudara. Betul. Itu hari mualaf sedunia di Bolangi itu ada mualaf yang HP-nya pakai pernah memelihara mualaf itu 2 bulan di rumahnya, dikasih makan, dibiayai, iya, dikasih uang. Ujungnya aja pulang kampung balik agamanya. Gak apa-apa. Tapi beliau tuh cuma ketawa-ketawa doang. Kalau Banjuma mau seragam masalah duit ya, itu semua yang diberikan oleh almarhum itu disuruh atas nama pribadi beliau loh. Benar nggak tadi ya? Disuruh atas nama Banjuma aja. Banjuma nggak mau dong, harus atas nama yayasan. Gitu. Uang 600 duit cash. Gimana tak ceritain? Diambil dari bank, langsung dikasih Bang Suma. Beliau bilang, ini pegang ini. Dia bilang Bang Suma, jangan Pong, jangan. Dia bilang tidak, ini uangmu.
Ini uangmu, pegang. Sertifikat rumah, kalau Bang Suma mau macam-macam bisa saja. Tapi beliau enggak itu. Alhamdulillah sekarang Makassar Mualaf Center Indonesia itu sekretariatnya ada atas nama yayasan rumah. Terus ada lagi untuk TK. Udah mau TK ya, PAUD TK ya, dan tempat ngaji di situ ada lancar, MMCI binaan Banjuma gitu loh. Banjuma nggak mengganggu masalah hal lain gitu, nggak mau. Kalau Seraka kan waduh habis itu, bener serius. Ini Kota Lempu loh yang tangani semua itu, saksinya. Dan dia katakan setelah selesai menjadi sertifikat, dia kumpulkan anak istrinya itu, dia katakan begini, anak istriku jangan pernah ganggu, itu markasnya MMCI. Selama Bang Juma dan MMCI masih mau menggunakan, jangan pernah korek-korek. Itu pesan saya. Itu milik MMCI. Kecuali Bang Juma sudah mengembalikan dan tidak mau pakai lagi, silakan. Itu pun dia bilang, kalau seumpamanya Bang Juma, kalau Bang Juma mau jual itu tempat, dia mau cari tempat lain, jangan diganggu. Cuma kayak gitu, dia serahkan kembali ke istrinya, ke anaknya. Iya, tapi itulah Gurunda. Gurunda itu orangnya bukan orang yang serakah dengan terbelalak dengan materi. Sekarang itu kan ditangani oleh istri almarhum. Jalan apa sih kemarin tuh? Jalan Landak ya? Lupa gua. Kan. Serigala. Jalan Bukan. apalagi Pelita. Ya. Oke. Sambil kita ngobrol, teman-teman yang 1K ini tolong di-follow ya. Terutama Bunda Mila ini biar beliau semakin bercahaya. Ya, teman-teman follow yang di atas ya. Silakan saudaraku ya. Masya Allah, thank you. Keren. Follow Bunda Mila. Sambil di-follow itu biasanya Bunda Mila itu menerbangkan gift. Ini ada Adley. Selamat sore Adley. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid mana bang? Bukan Adley, Adi. Oh Adi. Maaf bang, tadi kepencet naik. Oh oke. Makasih banyak ya bang ya. Oke. Salam kenal ya untuk Bang Handi, Bang Zuma, untuk semuanya. Oh Mama cuma ke Bang Handi doang. Semuanya untuk semuanya. Mama semuanya lah. Naik Gabriel, naik Oten, yuk. Saya itu udah banyak banget fans begitu ya. Saya kemarin jalan nih sendiri, bener. Bang Handi ya gitu loh. Minta foto dong. Wah, artis apa ya? Kan gitu ya. Ya Iya udahlah, dong. gua artis aja lah. Keren. Pertama memang gue ganteng sih orangnya gitu ya. Kalem, harum gitu. Bener. Kata siapa kemarin ke Sukabumi lihat pesantren, kata orang-orang Sukabumi, ada tentara Nippon, ada tentara Jepang, kita mau jajan nih. Saya lagi makan di restoran itu kan, restoran itu. Pak sopir ngomong, Bang Handi ada fansnya mau foto, boleh nggak? Gitu. Boleh deh. Nggak tahu tuh. Iya. Mana Pak De? Tapi ya Bang Handi ya, saya ya daripada yang ngelihat kadang-kadang nih kita sebelah-sebelahan nih sama bintang film Amerika, males juga ngelihatnya gitu loh. Saya lebih sekarang ini mungkin karena umur ya, saya lebih tawar. Yang berani suaranya mana? Yang berani ngacak-ngacak kamar Banyuma itu cuman gua. Ya, udah 2 kali tuh. Saya dulu waktu pertama ke Makassar ini gua acak-acak kamarnya. Waktu di Bolangi terakhir kemarin gua masuk kok kamar begini banget gitu. Ada nggak yang pernah masuk kamarnya Bang Juma? Siapa?
Tapi ngomong Ya anaknya lah. Enggak, Gurunda kemana nih? Gurunda kemana? ada itu. Lagi menikmati pisang goreng. Bunda bilang Kajian mana? dulu Gurunda biar Oten naik. Bunda bilang kok turun? Ada PPK. Ih, Tidak ada. Bunda, kena tombak Bunda ya. Kenapa sih Bunda? Ini orang nggak apa-apain kok ditombak-tombak dulu. Ada apa sih? Ada aja loh. Mental. Oh mental. Ampun deh. Iya, maksudnya saya lebih apa menghargai sekarang ini daripada yang begitu-begitu. Lebih yang ini kan ilmunya banyak sekali. Belajar tuh bisa, kalau belajar sendiri bisa puluhan tahun sambil mendengar, sambil ikut diskusi. Itu lebih cepat nangkep kalau saya pribadi ya. Makanya saya makin rajin ke sini ya, mudah-mudahan sehat terus jadi bisa ngikutin guru-guru semua. Benar-benar saya salut benar. Belajar tidak ada batasnya Bun ya. Iya, nggak ada belajar, nggak ada batasnya, benar. Seperti hadis mengatakan, "Paman arada dunia fa alaihi bil ilmi, paman arada al akhirati fa alaihi bil ilmi, paman arada huma fa alaihi bil ilmi." There you go. Siapa yang ingin dunia haruslah disertai dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang pengen akhirat haruslah disertai dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa mau keduanya haruslah disertai dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Siapa nih yang buka ini? Apa namanya ini Bun? Jadi teman-teman, izin dulu saya sampaikan ya kepada semua kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kami dari Apologet Islam Indonesia dan para kiai, ulama, ustadz, guru-guru kita di Banten khususnya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas atensi bantuannya dalam hal membantu dalam hal memperbaiki atau merenovasi kembali pesantren itu, dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Mohon doanya agar bisa beroperasi kembali untuk pembinaan mualaf, tempat pengajian dan seterusnya. Untuk itu kami dari API mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga antum-antum semua dimudahkan segala urusannya, rezekinya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesantren di mana Bang Handi? Saya tambah ya bahwa dulu donasi Bunda, sampai saat wilayahnya. ini masih terbuka. Silakan yang mau berpartisipasi ya saudara ya. Oke, masih dibuka. Masih terbuka karena ini dana yang kemarin terkumpul itu Bunda dalam hal renovasi biar bisa beroperasi kembali. Jadi nanti kedepannya itu biaya operasional dan seterusnya. Pesantren di mana tuh Bang Handi? Akang di pesantren mana Kang namanya Kang? Akang yang kesana kemarin? Ya, itu pesantren Mu'alaf di Banten atau di Lewi Damar ya. Nama kampungnya itu Lewi Damar. Itu isinya mualaf semua, 180 orang atau 60 kepala keluarga. Itu atapnya kemarin kan terangkat tuh. Itu di pesisian suku Baduy itu. Nah di situ kemarin ada para misionaris 3 orang datang. Menurut sumber yang dipercaya ya, kiai setempat yang mengatakan ada 3 orang misionaris datang. Salah satunya disuruh Lubis. Ternyata disuruh Lubis itu diuber-uber, dikejar-kejar guys, dikejar-kejar dari sana sampai dia kabur ya. Oke. Nah yang 2 ini berhasil memurtadkan 3 kepala keluarga karena yang 2 terlilit hutang. Dia dikekesak, kalau kata orang Sunda mah ya, dikekesak itu dipaksa-paksa untuk bayar hutang. Akhirnya si misionaris ini datang dan membayar semua hutang beliau. Semua hutang orang tersebut dibayar dan akhirnya minta timbal balik untuk dibaptis atau dimurtadkan. Kalau yang satu kasusnya nggak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang ada di ibu kota, yaitu hamilisasi atau nikahisasi. Dinikahin, habis punya anak baru dimurtadkan.
Nah, jadi yang kembali ke Kristen ada 3 kepala keluarga ya teman-teman. Yang 2 kasusnya ekonomi, yang 1 hamilisasi. Nah, kembali ke pesantren ya. Nah, pesantren itu sekarang alhamdulillah Bang Handi udah direnovasi, lagi direnovasi. Mulai tadi pagi lagi direnovasi. Jadi sumbangan yang kita kasihkan tadi malam waktu saya ke sana sama Ustadz Alif, sekarang udah dipakai untuk beli material dan pembangunan gitu Bang Handi. Yang Ustadz Wafi itu bukan yang kemarin Bang Kian? Iya Bang, iya Bu. Oke. Ya bolehlah, ntar saya ini ya, lihat-lihat ya. Iya benar. Jadi ini nggak riak ya, tapi harus diberitahu supaya fitnah-fitnah di luar sana itu tidak terulang lagi, bahwa Bang Juma satpam dan seterusnya begitu, uang palsu segala macam. Beliau secara pribadi itu menyumbang sebanyak 20 juta, 5 juta untuk operasional API, 15 untuk pesantren. Itu duit pribadi beliau. Ini apa lagi nih? Ini apa lagi nih? Gitu ya. Ini bukan riak tapi harus disampaikan. Iya, itu buat inilah penyemangat lah ya. Ya, beliau sih minta nggak usah lah, santai, nggak usah, silent aja. Tapi saya yang mau menyampaikan ya begitu. Oke. Makanya saya bilang dari awal, siapa sih yang nggak pernah dibantu oleh Bang Juma? Termasuk yang fitnah-fitnah itu loh, semua pernah dibantu oleh Bang Juma. Ya mungkin karena bosan meminta, akhirnya mereka balik arah begitu. Dulu kalau ada orang jantungnya geser, nelpon Bang Juma loh. Meriang dikit, nelpon Bang Juma loh. Bang Juma nggak mana pernah nolak. Iya. Tapi kok berakhir dengan fitness ya? Fitness ya? Kok bisa begitu gitu? Jadi teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Andi, kemudian Bang Zuma dan semua rekan-rekan yang ada di atas ini. Saya mau minta pendapat nih. Ayo ya. Ini ada orang mau mualaf, tapi statusnya karena mau menikah dengan orang Muslim. Itu gimana? Laki perempuan dia. Perempuannya Kristen, laki-lakinya Islam. Kalau yang kayak begini sih biasanya ya nggak terlalu berat, karena laki itu kan imam. Biasanya yang parah itu kalau lakinya yang modus. Ini juga saran kami sih, kalau bisa jangan hari itu mualaf terus besok menikah. Kalau bisa diberi waktu 1 atau 2 bulan lah, dipantau dulu bener-bener nggak dia memeluk Islam, jangan sampai modus. Kok laki biasanya seimun 6 bulan deh, dia lulus syahadat, pantau 6 bulan. Kalau perlu, bener nggak sih, bener-bener kayak Bang Dino ini, Bang Dino yang ada di luar negeri itu, bener nggak sih dia syahadat itu tanpa ada tendensi apa-apa, ada kepentingan gitu. Nah itu maksudnya, lihat dulu kelakuan tiap hari, bener nggak dia mau memeluk Islam secara kafah, karena banyak yang modus. Tapi kalau untuk perempuan sih, semoga lakinya menjadi imam yang baik, membimbing calon istrinya, itu sih Bang. Jadi begini Bang Andi, si perempuan ini kan sudah berkeluarga, tapi selama 2 tahun ini sudah berpisah. Nah setelah itu laki-laki ini memang mau menikah, asal menikahi, maksudnya asal ngikut atau asal mualaf. Nah ini sekarang masih berada di tempat saya. Tadi saya tanyai, kamu itu kalau mau mualaf
ada paksaan enggak? Katanya enggak. Ada enggak paksaan dari calon suamimu? Enggak. Kayak gitu, karena apa ya, udah 2 tahun ini ditinggal sama suaminya, kayak gitu. Gimana itu Bang Andi? Kalau itu ya disegerakan Bang, disegerakan. Kalau mau masuk di sini, ya silakan tak. Sedikit barangkali mau tanya. Itu suaminya yang dulu Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Nah terus bagaimana dengan keluarganya? Kalau keluarganya sih nggak setuju kalau dia mualaf, gitu Bang. Bang Peta, kalau keluarganya ya nggak ada yang setuju kalau dia mualaf. Cuman ada keluarga yang sudah mualaf udah 5 tahunan. Nah, yang udah pisah sama keluarga dia udah ada. Kalau nggak salah adiknya katanya udah mualaf, udah 5 tahunan, pisah rumah dan agak jauh. Nah ini sekarang orangnya di mana Bang? Ini di dekat saya. Oh iya, bisa kita bicara sama Bang Andi atau Gurunda gitu? Bisa. Iya, coba. Bisa open cam nggak Bang Naufal? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora, gimana kabar? Alhamdulillah, Deng Peta. Bagi-bagi. Aduh. Siapa tuh? Ada musik jangan Pak dari Pak Nopal. Jadi gitu aja Pak Nopal. Kalau udah resmi bercerai kan sama suaminya yang dulu? Belum, nggak tahu karena ini orangnya. Ya harus jelas dulu status dia. Kalau nggak jelas bahaya lo, nanti poliandri lo. Belum ada surat cerai belum. Ya ajukan dulu surat cerai ke pengadilan. Ajukan gitu. dulu. Iya harus benar-benar cerai gitu. Dia Protestan atau Katolik Bang? Katolik. Wah, jadi gini. Gimana coba? Kalau masalah status cerainya itu sambil diurus. Kalau memang dia mau memeluk Islam, ya silakan dulu bersyahadat sambil mengurus surat cerainya. Nah, baru kalau sudah mau A1 ya baru boleh nikah. Jangan sampai dia menikah nanti dituntut sama suaminya. Itu istri saya loh. Panjang kan urusannya. Itu pidana loh. Itu loh kira-kira. Itu yang jadi saya memikirkan itu. Nikahnya kan diam-diam Pak. Ya, rencananya mau diam-diam katanya. Ya kagak boleh lah. Kagak boleh. Bahaya lah. Itu namanya diam-diam makan di warung. Nggak boleh. Oke lah, mungkin Anda kawin diam-diam. Tapas hamil gimana dong? Gini. Sedikit saya masuk Bang Naufal monitor ya. Ya, untuk menikah itu nanti belakangan urusan mereka dan mereka yang ngurus. Kita di sini kewajiban kita di sini hanya mensyahadatkan Bang. Kalau urusan pribadi semacam menikah itu nanti biar diurus dulu itu perceraian dengan mantan suaminya yang dulu gitu Bang. Nggak boleh itu ada pidananya ya Bang. Kan tadi udah ngomong gitu saya Kang. Iya. Oh gitu ya. Boleh nambah sedikit? Boleh. Oke. Maksudnya Bang Handi itu begini Bang Naufal. Di dalam Kristen itu tidak ada yang dibilang namanya masa iddah. Ya, tolak betul. pun tidak ada. Nah, Ya. jadi kalaupun mereka sudah bercerai, keluar pun surat cerainya nanti akte cerainya dari pengadilan negeri. Nah, itu gak ada masa berlaku iddah. Beda dengan kayak kita. Surat cerai keluar, masa iddah kita kan 3 kali persucian. Nah, seperti itu. Nah, yang dibilang Bang Handi memang betul. Urus dulu surat cerainya. Mumpung mengurus surat cerai, nah kalau dia memang betul-betul mau bersyahadat, kita syahadatkan di sini sambil mengurus surat cerainya, kan begitu. Biar sambil dia belajar. Jadi saya bacakan saja ya. Kalau Kristen nih, ini mudah-mudahan ibu ini dengar nih. Anda kan masih dengar. Ya. Di dalam Matius 19 nomor 6, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan.
Ya. Ya. Tapi jawabannya ada di Matius 19 nomor 9. Boleh bercerai karena zina. Itu ya. Dan kalau dia menikah lagi, sama si dia masih Kristen, dia berzina selamanya. Jadi jalan keluarnya adalah syahadat, supaya tidak masuk lagi kategori hukum itu di dalam Bible. Syahadat, sesudah itu urus surat cerai, selesai. Jangan sampai diam-diam. Jadi ibu ini statusnya sama suaminya itu masih status suami istri, sesuai tertulis di Bible. Oh, ini Matius 19 nomor 6. Itu. Tapi kalau sudah bersyahadat nggak terikat lagi di situ. Nah, ibu boleh mengajukan surat cerai. Tapi secara hukum Islam, ini secara hukum Islam, kalau ibu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah mempunyai sertifikat, secara hukum Islam otomatis ibu sudah bercerai dengan suami ibu karena suami ibu adalah Kristen. Tapi sebaiknya lebih baik pakai surat disahkan oleh negara. Itu lebih baik supaya nggak ada tuntutan hukum di kemudian hari. Kira-kira begitu. Iya. Memang ya ini kan bisa Bang Andi bicara langsung dengan orangnya. Nah ini ibunya yang mau mualaf, kemudian mau menikah dengan masnya ini udah apa namanya ya, insya Allah kalau masalah apa itu tendensi pura-pura dan sebagainya nggak ada. Jangan. Kalau yang laki-laki ini memang tulen. Coba saya tanya dulu Bang, ibunya ini sudah masih ada hubungan nggak dengan suaminya sekarang? Udah 2 tahun. Satu rumah tapi hubungan badan enggak. Wah nggak, apalagi masih satu rumah Bu, itu masih status istri orang ibu ini, nggak boleh. Masih status istri orang loh. Jangan sampai diam-diam suami ibu bisa nuntut loh ke jalur hukum. Karena apa, hukum negara kita itu perempuan nggak boleh poliandri, nggak boleh 2 suami. Kalau Paham ya maksudnya di sini ya? menikah lagi berjinah ngono. Oh jadi suaminya sekarang masih satu rumah ibu? Iya masih satu rumah tapi enggak anu apa? Enggak Tanya-tanyaan, enggak tekon-tekonan. Enggak Iya, tanya. nggak bisa. Ya, bukan kita menghalangi niatnya ibu, bukan. Tetapi kalau dalam konteks Islam itu kan tidak boleh. Hukum bernegara kita juga nggak boleh. Jadi harus ibu clear. Andai tadi katanya 2 tahun. Gua pikir udah tahun udah bisa tempat tinggal gitu kan. Apalagi ibu satu rumah mau dia agak kawin diam-diam, itu bahaya itu. Ya. Maksudnya 2 tahun itu udah 2 tahun nggak pernah hubungan intim. Iya, walaupun di dalam dia kan masih status suami istri kalau di Kristenan. Seperti tadi ayat yang dibacakan oleh Bang Handi itu. Jadi secara Bible, gini loh, secara Bible Anda masih suami istri, secara hukum Anda masih suami istri Bu. Ya, jadi ada 2 nih pasal. Secara kenegaraan, secara hukum ibu masih punya suami. Secara Bible apalagi, itu loh. Nah, tapi kalau ibu mau syahadat ya silakan saja. Nggak ada masalah, nggak ada yang larang. Yang penting jangan ada paksaan. Itu maksudnya. Nah, nanti ibu dapat sertifikat mualaf, kemudian dipakai mengurus. Lebih memudahkan mengurus surat cerai itu, menggugat cerai suami. Saya sudah Muslim Pak Hakim. Nah, suami saya udah Kristen. Nah, udah lebih mudah toh. Benar anak mualaf ya. Terangin. Iya benar. Saya tambahin sedikit ya, Bang Naufal, tolong ini suara saya jelas ya sama ibu tadi ya. Ya, jelas. Jelas ya. Oke, begini kakak ya. Kasus perceraian di dalam Kristen memang itu kalau dia di gereja tidak akan bisa dapatkan. Jadi kita ke pengadilan negeri. Adik saya dengan kakak saya juga begitu. Mereka Kristen, bercerai sama suaminya yang masih Kristen. Mereka masuk Islam dengan satu memang alasan beda agama.
konteks beda agama itu tidak mungkin lagi. Di dalam hukum negara pun tidak memperbolehkan satu rumah tangga itu dengan dua agama suami istri. Nah, yang kedua memang mungkin kasus KDRT itu pribadi lah ya. Nah, jadi dalam Kristen udah saya jelaskan tadi sama kakak ini, sama Bang Noval juga. Di dalam Kristen itu tidak boleh, tidak ada yang namanya masa iddah, Kak. Kata tolak pun juga tidak ada, Kak. Jadi kakak itu masih sah istri orang. Kakak tuh masih sah istri orang. Tidak mungkin kakak ya satu rumah baru kakak bilang, oh kami nggak ada hubungan badan. Loh, siapa saksinya, Kak? Kan nggak ada. Walaupun kakak mengaku seperti itu, di dalam catatan hukum kakak masih istri orang. Kecuali pengadilan mengetuk palu, mengeluarkan akte cerai, kakak udah bukan istri dia lagi. Makanya betul yang dibilang Bang Handi, kalau memang benar-benar kakak mau masuk Islam, syahadat dulu, baru keluar nanti sertifikat mualaf kakak bisa ajukan ke pengadilan negeri, saya sudah mualaf, saya Islam, saya seorang wanita muslimah. Saya tidak mungkin mempunyai pasangan yang beda agama. Begitu kakakku, ya. Kakak masih istri orang gitu loh. Jadi hati-hati, Kak, nggak boleh. Bun, aku nambah dikit ya. Bagaimana karena di Bibelnya itu ada tertulis begini ya. Kan sudah. Yang dipersatukan dikit Bang Andi. Yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali dengan zina. Kecuali dengan zina. Gimana itu? Saya udah bacakan tadi Matius 19 nomor 6 sampai 9 Bunda. Saya udah bacakan tadi Masuk itu. ke inti aja Bang Andi. Jadi intinya adalah sekarang ibu kalau mau syahadat ya monggo. Yang penting ibu tidak ada yang memaksa ibu, tidak ada tendensi apa-apa. Murni ingin memeluk Islam. Sesudah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu harus kirim KTP-nya kepada kami, tanda tangan, insya Allah sertifikat mualafnya keluar. Sesudah itu ibu benar-benar menjadi muslimah, ibu harus benar-benar menutup aurat. Habis itu ya tolong Pak Naufal dibantu dia ke pengadilan agama. Tentu dengan binmas Kristen ya, atau dia Katolik, binmas Katolik. Diajukan di sana, bantu dia bahwa ini udah muslim, mereka mau mengurus surat cerai. Itu Bang, jalan keluarnya satu-satunya, nggak ada yang lain. Sediakah mengikuti jalur itu? Kalau bersedia ya monggo. Bang Handi, izin nanya dikit boleh? Silakan. Ya, itu kalau perkawinan beda tuh berarti zina itu ya statusnya ya? Apa? Perkawinan beda agama itu statusnya zina. Ya iyalah. Kalau di Islam di zina. Karena banyak di sini Bang. Makanya saya memperjelas. Ya kalau di Islam zina itu Bun, tapi kalau di Kristen enggak. Dia mau nikah sama siapapun juga, binatang apapun juga boleh. Enggak begitu. Mereka juga gitu. Kita enggak boleh, kita harus adil. Mereka juga itu mengatakan kalau Kristen menikah di luar Kristen, mereka juga menganggap tidak sah, zina juga. Kita jangan begitu. Kita harus adil menyampaikan. Tapi mungkin tidak sejelas Islam mungkin ya larangannya itu. Mana ada Kristen itu misalnya punya anak perempuan terus mau menikah dengan muslim, mana ada merelakan anaknya seperti itu? Nggak ada Kristen merelakan anaknya menikah dengan muslim. Sebaliknya juga begitu. Muslim nyorain tuh anak. Ya itu. Oke. Hampir mirip lah. Nah, ini jadi begini. Jalan keluarnya apakah mualaf dulu, kemudian untuk nikahnya ditunda atau bagaimana, Bang Andi? Iya Bang, mualaf dulu, syahadat dulu. Nikah mah jangan buru-buru Bang. Sertifikat mualafnya keluar, dipakai mengurus surat cerai di kantor pengadilan agama. Di sana kan ada binmas Katolik juga kalau dia Katolik. Kalau Kristen ada juga. Ajukan di sana. Kalau udah resmi menikah baru. Tapi ibu juga penampilannya harus dijaga lagi. Kalau bisa menutup aurat.
Gitu loh ya. Nah, itu sih intinya. Bapaknya juga ini, calon suaminya nih, ya bapak juga menjadi imam yang baik, dibimbing ibunya. Jangan sampai bapak sudah mau calon istrinya mualat, bapak sendiri yang nggak sholat. Jadilah imam yang baik, contoh buat keluarga. Bimbing dia supaya benar-benar memeluk Islam secara kafah gitu. Amin amin, insya Allah. Nah, cuman gini, apa namanya? Tadi itu rencananya kan ini masih ini Pak Bang Andi, yaitu pakai hitung-hitungan nikahnya itu hari ini hari apa kan gitu. Biasanya kan orang Jawa kan kayak gitu tuh. Pakai Ini hari sampean di mana sih? Sampean di mana ini? Saya di Palembang. Oh, apalagi Palembang, gampang lah. Insya Allah lah kita bantu. Mau melalui penasihat hukum, mau dibantu pengacara boleh, mengajukan surat cerai. Yang penting sekarang syahadat dulu. Tapi saya mau nanya ibunya, murni memeluk Islam atau karena ada modus atau ada paksa, ada yang pengaruhi, itu dulu ditanya dulu sama ibunya. Benar loh. Itu orangnya itu. Ya, coba. Asli mau ikut calon suami. Masya Allah. Ibu ada KTP bu? Alhamdulillah. Ada. KTP sudah saya KTP sudah ada di saya, sudah saya scan tadi. Ya, Mas Nopal kirim ke saya dong KTP-nya sama tanda tangan di atas kertas yang bersih. Jangan yang garis-garis gitu. Kalau mau syahadat sekarang ya monggo, nggak ada masalah. Habis itu ya dibantu secepatnya. Ini kan weekend ya nggak bisa, Senin mungkin Senin ajuin ke kantor pengadilan agama, minta advis di sana. Apa yang harus saya lakukan? Ada ibu ini muslim, sudah mualaf, kan gitu ya. Tapi sudah mau mengajukan cerai, ya minta pendapat di pengadilan agama bang. Gitu. Gitu. Kan mudah gini, toh? Nah, kan gini Bang Andi. Kalau saya ini kan belum pernah nih ngurus-ngurus kayak gitu tuh. Nah, gimana itu? Palembang ya? Iya. Ketua pengadilan agama saya kenal di Palembang mana? Saya di Oku Timur. Oku Timur ya. Ada pengadilan agama nggak di situ? Ada lah. Kalau ada. Pembering ya bang ya. Pengadilan negeri Bang Andi izin, pengadilan negeri agama nggak akan terima tuh Bang. Oh ya. Karena dia kan pernikahan Kristen Bang, bukan Islam. Bukannya sekarang oh iya ya. Bukannya sekarang di pengadilan negeri Bang. Bukannya sekarang pengadilan agama ada Dirjen Binmas Kristennya juga di sana? Enggak Bang. Enggak ada ya. Pengadilan agama enggak. Dia tetap ke pengadilan negeri. Masya Allah. Pengadilan negeri boleh nggak masalah. Bang Naufal. Ya gimana? Ya nanti kalau pengajuan untuk perceraian di pengadilan negeri itu kan nanti bawa fotokopi KTP dengan surat nikah dia yang dari gereja. Nah setelah itu nanti mereka adakan kasih pembayaran, itu nanti kita menuju ke salah satu bank, biasanya Bank BNI. Nah nanti sesudah kita membayar di Bank BNI, ada bukti pembayarannya, kita berikan lagi ke pengadilan negeri. Nah setelah itu baru nanti mereka urus, mereka akan menghubungi. Nanti mereka mengirimkan surat bahwa kepada si suami, bahwa si istri menggugat cerai si suami dengan alasan sekian. Nanti dipertanyakan juga itu, alasan apa ibu mau menceraikan suami ibu? 1, beda agama, saya sudah mualaf. Nanti disertai dengan surat sertifikat mualafnya. Itu betul, bagus kayak begitu. Nah, yang kedua karena apa alasannya? Karena mungkin KDRT atau apa begitu. Nah, setelah itu nanti akan dikirimkan surat pemanggilan untuk persidangan kepada si suami dengan kepada si istri. Begitu Bang Naufal. Kalau tidak salah itu ya, waktu saya dulu pengajuan itu sekitar 400 lebih lah adik saya dulu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Mungkin sekarang 600-an mungkin. Gitu Bang. Tapi Bunda Nurul juga melakukan hal yang sama ya?
Ya, waktu mengurus kayak begitu prosedurnya semua. Tapi nggak ada kesulitan ya, Mbak Nora ya? Kak Bang Peta? Nggak ada kesulitan ya? Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Sah saja kalau kita nanti memang ada mediasi, Mediasi itu gunanya untuk rujukan. Tapi nggak bisa mereka memaksakan si suami dengan si istri bersatu lagi kalau memang sudah beda agama. Makanya saya bilang bagus kalau alasan seperti ini. Beda kita yang dulu memang sama-sama Islam, ya kan? Mediasinya tuh mau sekali, 2 kali gitu loh. Nah, kalau surat sertifikat mualaf kakak ini nanti keluar, itu lebih bagus. Ya, apa yang mau dipaksakan mediasi lagi? Sementara saya sudah Islam, suami saya ini Kristen gitu loh. Gitu, Bang. Gimana? Bisa ngirim KTP-nya ke saya? Bisa Bang Andi. Tahu nomor HP saya kan? Kayaknya ada kayaknya. Ya ada lah, saya kan orang terkenal Bang. Ini lucunya Bang Andi. Ampun deh. Nggak boleh nyebut angka begitu, stylo. Harus pakai dash gitu, plus. Itulah makanya Bun, banyak yang kelepek-kelepek gitu kalau Bang Andi nggak ada. Iya. Ngangenin gitu loh, ngangenin. Saya enggak kok. Ada yang beta, saya enggak kok. Bang Nora kan lain. Bunda Nora, sorry. Dalam 2 hari kalau dia nggak WA. Bang Andi jangan buka-buka di sini malu aku. WA itu tiap hari gue omelin ini anak satu nih. Ntar dulu saya catat dulu nomornya Bang Andi. Yang ujungnya 7800 ya? Yes. Itu udah ada. Udah syahadat lah sekarang. Biar saya dapat masjid. Kalau dengerin orang syahadat tuh kan dapat masjid. Amin. Sebelum nanti tidur lagi. Tapi mbaknya ini Pak Noval, apakah benar-benar itu karena isi hatinya, keinginan pribadinya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam? Ya nggak ada paksaan. Iya. Udah ngomong. Nggak ada paksaan. Iya. Bukan semata-mata karena kepengen kawin Mbak ya, karena mohon maaf ini terkadang banyak di-framing oleh orang-orang sebelah gitu. Deng Peta. Daeng. Yes. Jadi begini Daeng. Sebenarnya ya, kalaupun asbab dia masuk Islam karena pernikahan, tapi dituntun baik-baik, diajarkan baik-baik oleh suaminya, kenapa tidak gitu loh? Iya, nggak ada masalah itu. Jadi tidak pun dia masuk Islam, masih pun dia Kristen, tetap yang namanya pernikahan akan dia jalani. Betul nggak? Coba dengarkan dulu Pak De Sugi. Pak De, misalnya nih ada suami istri Pak De, Kristen nih Pak De. Terus istrinya ini sudah memeluk Islam. Secara Islam otomatis cerai apa gimana Pak De? Otomatis cerai Pak. Iya menurut saya otomatis cerai. Cuman itu secara Islamnya, tapi perlu juga surat dari pengadilan biar lebih negara untuk mensahkannya. Betul Pak De? Betul. Nah itu dia. Makasih Pak De. Administrasi negara yang memang harus diselesaikan. Kalau administrasi agama begitu dia masuk salah satu masuk Islam langsung cerai udah otomatis itu. Maca. Ya banyak kok begitu kita syahadat kan. Saya masih sama istri saya nih, lakinya yang syahadat. Kata otomatis cerai dia. Bener cerai gitu. Nggak mungkin dong, berzina dong dia. Kan nggak boleh beda agama dalam satu kamar. Bang Handi, nanti aku titipin ke Bunda Rahma itu ya yang soal pesantren itu ya. Bang Kian ya? Apa Siap. Bang Handi yang handle? Siap Bunda. Siapa aja bisa. Masya Allah Bunda. Sehat selalu ya Bunda ya. Iya. Insya Allah Amin, doain. Masya Allah.
Semoga Bunda selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi itu saya niatin jekat ya. Jadi kalau yang saya kasih itu biasanya zakat saya keluarin. Amin, amin, amin. KTP-nya udah sama saya nih. Udah saya kirim Bang Andi. Ya, kalau bisa nanti tanda tangannya juga ya. Tanda tangan di atas kertas yang bersih. Udah di tangan saya nih. Namanya ibu ini ya, agama. Aduh, miring lagi. Agama Katolik. Provinsi Sumatera Selatan. Oku. Togalo. Oku. Jeme apa, Bang? Jawa. Oh, Jawa. Sumatera. Transmigran nih dulu, enggak? Ya orang tuanya. Orang tua ya, iya. Saya orang Palembang juga soalnya. Mana Bu Palembangnya Bu? Saya di kota, saya di Ilir. Kalau bisa open camp, tapi kalau bisa ada nggak di situ kayak kerudung nutup kepala begitu? Ada. Oh ya, dikasih dulu Bang. Dikasih dulu Bang. Ya, Bunda Rahma silakan open cam. Mau saya screenshot bikin thumbnail. Bunda Rahma silakan. Jadikan aku moderator, Akang. Siap. Ayo Bunda Rahma open cam. Saya mau bikin thumbnail buat Bunda Rahma. Aku mau jadi saksi ya. Aku kalau moderator ke kap salon dulu, make up, biar cantik Bener. gitu loh. Kalau ada yang kirim nggak paus, pede. Bunda Rahma open cam pokoknya. Enggak, Bun? Pokoknya kalau Bunda Rahma sudah pakai kacamata hitamnya tuh, wow, Keren banget ya. keren. Matanya bukan hitam, Daeng. Oh, gitu ya? agak-agak untuk dalam ini. Coklat, kacamatanya coklat. Coklat untuk ruangan tuh. Kacamataku kan banyak. Iya, Tapi kan sama aku kan coklat. Iya, waktu kita Ya, di setuju itu. Kalau Sebenarnya banyak sih. di Kristen ada yang suka pakai kacamata hitam, ada si Edis. Kalau di Muslim jangan ada tahu Bunda bercanda. Rahma. Habis ini juga nanti Pak Nopal kalau bisa ada tokoh agama di situ, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tokoh agama lah ya, biar sekali menyaksikannya. Kalau bisa nanti dibawa ke masjid supaya tokoh-tokoh agama itu memahami habis ini gitu loh. Jadi dipublikasi aja secara umum biar nanti kita orang ini, terutama Pak Nopal ini, tidak menjadi serangan suaminya. Gitu loh. Artinya di sini juga harus ibu berjanji bahwa ini kemauan saya sendiri, tidak ada pemaksaan, biar kita rekamkan gitu. Betul ya Pak Dea? Betul. Nah, jangan sampai diketahui oleh keluarga besar. Jangan diketahui oleh keluarga besar dulu untuk mualafnya ini. Suaminya ini satu kota. Satu kota, tapi beda. Oh, beda provinsi. Lampung. Beda provinsi. Ya, Lampung. Suaminya sekarang di mana? Di Lampung ya sekarang? Dia enggak di Iya. Sekarang posisi di depan saya. Enggak, suaminya. Iya. Suaminya yang Kristen. Suami si ibunya. Iya. Ya masih di sini. Di satu wilayah. Kan satu rumah mereka, Daeng. Kan dibilang kemarin tadi kan masih satu rumah. Cuma tidak lagi ada berhubungan badan. Tidak ada kecocokan lagi, udah sekitar 2 tahunan nih katanya udah nggak setegoran. Video ya. Nah, katanya sering ribut. Tapi yang penting bukan pelarian itu yang penting tuh. Ya, benar. Jangan nanti cuma pelarian, itu nggak bagus itu begitu.
Sampean anaknya berapa? 3. Anak-anaknya sampean tahu nggak sampean mau mualaf? Enggak tahu lah. Oh, Anakku sing mlaku kan ke sini pulang. Dan sidang anaknya kon aku ngono. Tapi aku mau. oh, artinya di dalam keluarga itu memang nggak ada yang setuju kalau Ya enggak ada lah. ibunya ini mau mualaf. Tadi kan kalau tidak salah Pak Nopal kan dia pengen mualaf karena mau kawin. Itu rencananya kawinnya kapan? Udah ada rencananya atau gimana? Ya, menurut kejawen. Nah, ini kalau menurut kejawen ya, kan kalau orang Jawa itu kalau mau menikah itu kan misalkan, oh kamu harusnya hari misalkan hari Senin pon. Nah, kan jam sekian. Nah, kan kayak gitu tuh. Nah, menurut hitungan kayak gitu itu jatuh pada besok sebelum zuhur. Gimana tuh? Waduh, Masya Allah. Waduh, perlu dipikirkan baik-baik. Kenapa? Dia kan masih satu rumah dengan suaminya, ya kan? Beda barangkali kalau seperti tadi mereka di Lampung atau apa. Yang kita hindarkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, ya kan? Nanti dipersalahkan laki-laki yang calon suaminya ini. Jadi perlu dianukan kalau bisa seperti tadi yang Bang Handi katakan, kalau memang ada bisa ditunda, biar mualaf dulu, kelar dulu semua administrasinya, baru gitu loh. Ya karena jangan sampai nanti kita ini kan demi keselamatan Mbak sama pasien yang berdua gitu loh, yang kita pikirkan. Iya. Izin, saya dikit izin ya. Bang, kalau masalah pernikahan atau perceraian kita nggak ikut campur di sini, Bang. Kita di sini hanya punya kewajiban untuk mensyahadatkan. Kalau untuk masuk ke ranah itu urusan kalian. Ya betul. Kita nggak masuk ke situ, Bang. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak ada sangkut paut di situ, Bang. Kewajiban kita hanya untuk memualafkan atau mensyahadatkan. Itu aja, Bang. Jangan masuk ke ranah itu. Nanti takut ada framing atau Justru itu yang saya ini kan menyangkut masalah profesi saya ya, Pak Kian Santang ya. Artinya kan kita juga harus melindungi gitu loh, menjaga, memberikan. Nah kalau semuanya ada yang mau lakukan, yang penting kita sudah ingatkan ya itu kan haknya mereka gitu. Ya. Karena ini kan sifatnya kayak mendadak gitu loh. Ini mau lapar ini, besok dia mau kawin gitu. Ini hanya sekedar masukan aja sih, masukan aja, bukan sesuatu yang bagaimana gitu. atau gini aja, syahadat dulu. Nanti kalau masalah itu di belakang layar aja sama Bang Handi itu spesialisnya. Nanti bisa. tinggal WA-WA-an sama Bang Handi. WA ya, tinggal WA sama Bang Handi. Nah, ini rencananya setelah nikah itu mau pergi jauh. Oh gitu. Iya. Iya, Bang, nggak apa-apa, pasti mau ada. pergi kemanapun juga nggak apa-apa, bebas itu. Itu haknya si Mbak itu sama suaminya nanti. Kalau udah mantap sih bismillah ya. Gimana, Mbak? Nah, ini gini loh. Tadi udah disampaikan sama teman-teman ini. Kalau bisa syahadat dulu. Nah, setelah syahadat dulu baru diurus masalah status perkawinan. Nah, nanti kalau sudah kelar, nanti dibantu. Ini teman-teman ini insya Allah bantu mendampingi untuk mengurus daripada perceraian tadi. Nanti dibantu sama kawan-kawan ini. Nah, nanti kalau sudah keluar surat cerai itu baru nikah.
Nah itu, tapi ketika sampean udah bersyahadat ya enggak boleh lagi istilahnya itu campur dengan suaminya atau keluarganya kalau memang keluarga itu tidak bisa menerima. Ya memang wingi karepe arep anu ya, ngontrak ya. Ya udah kontrak. Bang Nopal, Ya, itu gimana? tadi dia mendengarkan nggak masukan dari Bang Handi, Papa Talempu, Bunda Nora, mendengarkan nggak? Dengar. Oh, Masya Allah, ya keren. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang kalau mau syahadat silahkan disuruh wudhu dulu atau mandi dulu, terus pakai pakaian yang sopan dan layak, pakai kerudung. Kalau wudhu ya belum bisa. Ya mandi aja, mandi. Mandi dulu atau Ya, syahadat bersih dulu. dulu ya? Syahadat harus dalam keadaan bersih, Pak. Habis syahadat baru mandi nggak apa-apa. Gitu. Gimana ini baiknya ini? Ya gini, ibu ini sama emasnya ini maunya ya sembunyi-sembunyi, masalahnya ya semua keluarganya nggak mengizinkan. Sembunyi-sembunyi aja besok, sembunyi-sembunyi besok aja lu ditangkap polisi. Maksudnya mualaf Pak. Mualafnya ini loh. Sembunyi dulu. Ya. Maksudnya keluarganya yang jangan dulu dikasih tahu. Makanya kalau dikasih tahu positif nggak boleh. Kalau mualafnya itu. Takut sama keluarga atau takut sama Allah? Kan itu intinya pertanyaannya. Nanti lambat laun akan dikasih tahu juga Pak, lambat laun. Untuk yang mualafnya. Mana ada sih keluarga Kristen itu jarang banget merelahkan keluarganya memeluk Islam. Itu pasti itu dilarang. Nah makanya untuk sementara kita jangan dipublikasikan. Makanya memeluk Islam itu memang berat. Bunda Nora semua mualaf mengalami itu. Bahkan ada yang diusir, kerjaannya udah bagus, hilang semua ahli warisnya, hak-hak di keluarga, diusir, tidur di jalan. Gitu loh. Nah makanya tuh kalau mualaf itu tanggung jawab sebagai seorang muslim itu harus melindungi saudaranya yang baru. Itu Bang, ada hak-hak mualaf itu. Nah kalau memang masih mau sembunyi-sembunyi no problem sih sebenarnya, nggak ada masalah. Itu yang penting dia mualafnya benar-benar serius. Nah, nanti kalau ketahuan itu bisa nggak bertahan, dipaksa lagi kembali kan gitu. Nah itu kan resiko juga nanti, pasti ketahuan loh. Mau lambat laun pasti ketahuan. Kalau benar-benar orang dapat hidayah memeluk Islam tanpa tendensi apa-apa, ya nyawa taruhannya. Dan kalau orang sudah memeluk Islam ada yang memaksa untuk meninggalkan Islam, itu juga pidana, nggak boleh memaksa orang. Termasuk di sini juga nggak ada paksaan dari Kristen memeluk Islam, nggak dipaksa juga. Itu kira-kira Bang. Jadi abang lah yang menyikapi secara dewasa di sana. Oke? Oke. Jadi saya kembalikan ke ini, ke mbaknya ini. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, jadi kita cuman memfasilitasi untuk mualafnya, kemudian nanti pihak teman-teman ini mengeluarkan sertifikat mualaf. Nah, adapun pernikahan itu bukan tanggung jawab kami lagi soal masalah pernikahan. Karena ini mbaknya ini masih statusnya istri orang. Belum ada surat cerai dari pengadilan. Kan begitu Pak Andi? Bisa ngomong biar nggak diputer ya. Ini dua hal yang berbeda. Pertama, kalau ingin bersyahadat tidak ada yang bisa memaksa. Itu satu. Itu dulu. Masalah nanti abang ini mau menikahi dia ditunda dulu. Selesaiin dulu semua administrasinya. Itu yang penting.
Jadi ini dua hal yang berbeda. Iya, Tunggu iya. dulu dia bersih dulu dari segala apapun itu. Silakan abang melamar dia. Paham sampai sini ya? Jangan diputar-putar lagi. Oke? Siap Yes. katanya. Yang penting kan mualaf. Minta mualaf. Jadi gimana Mbak ini mau mualaf dulu atau gimana? Atau kalau mualafnya ini maunya ya sekarang maunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bang Andi, boleh Bang Andi izin ya? Iya bang. Iya. Yang kemarin saya kirim sama Bang Andi itu sama kayak Bang Sentang tuh, saya cuma kasihan aja sama beliau karena apa, beliau kan diusir dari keluarganya. Dia sih nggak minta ini sama kita, nggak minta bantuan sama kita, cuma karena dia tahu sama Merapi saya, kemudian dia apa namanya berkeluh kesah sama saya. Nah, jadi gimana ya, biar saja lihat dengan dia ngomong itu agak netes juga di mata saya Bang Andi gitu Bang Andi. Pak Emil itu sudah di cover, sudah dibantu oleh Pak Arif melalui pengadilan agama di sana. Terus beberapa orang yang dia hubungi Pak Arif sering dia Bukan Bang Andi, yang saya kirim ke Bang Andi itu, Yang mana ya? Yang kan ada saya WA Bang Andi masalah itu yang di Palembang. Bukan yang di Jakarta Bang, yang Jakarta Bang Andi. Yang mana di Jakarta? Aku nggak tahu. Si Senorita. Oh itu. Iya. Ya kalau itu kok dia nggak hubungin saya. Saya udah kasih kontak Bang Andi sama beliau. Cuma dia segen, dia nggak mau di kontak Bang Andi. Lo jangan segen dong. Hubungin saya lah. Mau ketemu di mana gitu loh. Gitu. Kan gitu. Nah gitu. Bagusnya gimana Bang Andi? Ya apalagi satu kota masa nggak mau ketemu ya, di situ kita bicarakan apa masalahnya kan gitu. Iya betul. Nah itu aja udah ya. Oke. Cuma itu beliau kan nggak mau minta bantuan, cuma karena beliau itu karena berkeluh kesah sama saya, mohon didoakan tuh ya saya dikeluarkan dari ini. Kemudian Ya, gini aja Kang Emil, gini aja mumpung ini ada yang mau syahadat ya. Disuruh naik aja ke sini dulu, nanti dia bisa cerita sama Bang Handi. Nanti mau ketemu di mana di belakang layar aja itu harus langsung ke Bang Handi, dia sendiri yang minta bantuannya. Oh gitu. Oke, siap. Ya. Saya keluar dulu ya, saya telepon dulu gitu ya. Siap. Oke, Bang. Ke Kemalnya Bang. Ke Bang Dunia. Oke, siap. Oke, sekarang kita fokus dulu ke Bang Nopal, Bang Handi. Oke, siap. Oke, lanjut. Udah mau maghrib nih. Oke, siap. Oke semuanya, Bang Zuma, ya semua Bang Handi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi ini emang keren. Bagian orang yang dalam kesusahan pasti akan menghubungi Bang Handi. Masya Allah Bang Handi ini orangnya bersahaja, low profile, tapi sangat dibutuhkan oleh umat. Masya Allah. Ayo tepuk tangan sama kopi-kopinya buat Bang Handi, biar Bang Handi semakin bersemangat untuk membantu para mualaf yang sedang dalam masalah. Gak ada Bang Handi, no party guys. Saya gini loh, dalam hal ini kan bukan saya yang nentuin juga, gitu loh. Maksudnya saya bawa ke forum masuk, ya kan ada dewan pengawas, dewan pembina, ada ketua, ya mereka lah yang memutuskan, gitu loh. Bukan saya yang mutusin, saya hanya sebagai humas ya, menyampaikan luar dalam. Saya nih ibarat kata menteri luar dalam gitu loh, Kang, menteri luar dalam. Itu kalau Bang Handi nyindir. Nanti Bang Juma ketawa loh lihat itu menteri luar dalam. Ya, batuk kemenangan, batuk kebahagiaan. Aduh, ya Bang Nopal gimana Bang Nopal?
Coba ini komentarnya Oten di bawah. Menghancurkan rumah tangga demi mualaf ajaran benar-benar setan. jangan dibaca, Mama naik ke Oten. Orang ada yang mau mualaf kok suruh naik Oten, gimana Bunda? Oh, mau mualaf. Oke. Mualaf dulu Bun, kita tungguin sebentar. Open cam. Bunda Rahma yang open cam ya. Aku tuh jelek, nggak pede bang. Aku tuh mau ngangkat doa lo. Kalau yang mualaf ini kita ngangkat doa tuh makbul. Nanti habis itu aku turun. Mau kemana Bun? Mau tidur lah. Udah malam ini. Oh, di sana udah jam 2 ya Bun ya? Jam 2 makanya. Ayolah mualaf Bang Noval. Kalau udah mantap tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kun fayakun. Udah siap Bang Nopal? Gitu si mbaknya itu untuk bersahadat. Siap. Halo Bang Nopal. Halo, ya. Ya, udah siap Bang. Si mbaknya udah siap belum Bang? Udah. Gurunda mana? Gurunda? Ya. Gurunda monitor Gurunda. Ada itu di grup memantau. Ada di grup. Bang Handi. Makassar mungkin sholat maghrib. Belum. 15 menit lagi. Belum ya? 15 menit lagi. Kasih persaksian dulu bahwa dia mualaf ini tanpa ada paksaan ya. Dia ikhlas mau bersyahadat. Ya Bunda ya. Bang Noval. Ya. Ini Bunda bisa ngobrol sendiri dengan Mbak Naini. Oke, siap. Izin teman-teman saudara. Jadi teman-teman dengar ya, para netizen yang oten-oten dengar. Kita ingin bertanya, Masya Bunda, Allah. Masya Allah cantik. Bunda, saya ingin bertanya ya, saya mewakili saudara-saudara saya di sini, mewakili saudara Muslim saya. Ingin bertanya, apakah Bunda ingin bersyahadat memeluk Islam ini ada paksaan dari kami? Nggak ada. Nggak ada ya teman-teman dengar ya. Ini ikhlas ya, Bun? Ya. Masya Allah. Oke ya, teman-teman dengar ya di bawah. Oke, lanjut Bun. Silakan Gurunda. Ini direkam ya. Jadi suatu waktu ada yang macam-macam nih, kita kasih rekamannya bahwa Bunda kita ini memang dengan kesadaran sendiri ingin bersyahadat memeluk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu lagi barangkali, karena ini kan direkam ya Bunda Rahma ya. Ya. Ibu, apakah dengan Anda mau mualaf pada sore hari ini ada di antara kami di sini yang ada di Komal ini yang mempengaruhi, memaksa atau mengarahkan Anda untuk menjadi mualaf? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Itu aja, silakan. Gurunda, silakan Gurunda. Sudah ada yang telepon Gurunda? Ditelepon sama Bang Handi barangkali atau saya telepon? Bun, telepon Bun. Bang Peta telepon aja. Ya aja satu baik. HP saya dipakai live soalnya. Ini Mbak Rita juga ada di bawah ini. Ini juga beliau ini sangat-sangat antusias sama kita semua ini, Mbak Rita di Banten. Ya. Ini Bunda ini namanya siapa Bun? Yuli. Ya. Oh Yuli, kirain Yudi. Nama panjangnya? Yuli Frapwida. Yulianto. Manis sembarangan. Cahayanya udah mulai keluar tuh. Yuli siapa tadi namanya? Frapwida. Oh, Pretwida. Nanti pun kalau udah wudhu terus itu hawanya beda, bersih, bercahaya.
Jadi sekarang sebelum dituntun sama Gurunda, Ibu betul-betul kosongkan pikiran, terpusat kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, berserah diri kepadanya hanya semata kepada Dia, ya. Betul-betul yakinkan di dalam diri Anda bahwa saya betul-betul akan menjadi mu'alaf atau menjadi muslim yang kafah, ya, betul-betul menjalankan perintah tanpa ada embel-embel yang lain, ya, Ibu ya. Bunda Yuli, syarat syahadat itu harus senyum terus, jangan ditekuk itu bibirnya, senyum. Senyum Bun. Nah gitu. Dan dia tegang, Akang, dia tegang, belum ditegang dan apa namanya ya? Banyak komplikasi. Hatinya deg-degan gitu loh. Ini mau bersyahadat ini sesuatu yang sakral. Thank you Bang Andi Bala, Scorpio. Papa tak udah ditelepon Gurunda? Ini saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Tadi suaranya berusuk-berusuk. Noise. Iya, ini ada yang mau syahadat. Ada salat sini di Komalnya forum debat. Oh, mahasiswa itu. Iya, ini sudah ada orangnya. Oh, siap. Oke. Iya. Assalamualaikum. Nggak, beliau ternyata di kolam. Mau pakai ini kok kemerusuk ya? Kenapa? Di kolam. Iya, lagi di kolam. Tapi udah mau pakai ke kamar. ini kok kemerusuk. Oh siap. Kita tunggu. Iya. Dia jawab di WA, saya masak air dulu. Saya masak air dulu. Ya maklum lah, namanya juga duda. Gurunda itu suka bercanda. Masak air Komal aja sendiri. tuh dia tegas. Ya kan, masa air sendiri, namanya juga duda, wajar. Kelewatan lu Pak Dek. Bu, nanti kalau udah mualaf mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Jangan lupa belajar Buka kamera kita. Bunda Mila. Jangan di kamar ini. Di Ini apa kalau kita aja yang udah muslim udah dari kecil aja masih belajar terus. Bunda mohon maaf, umurnya seberapa ya Bun? Masih muda kayaknya. Bun. Di situ. Jangan pribadi Bun. 45. 45 masih muda ya. 85, Masya Allah umurnya udah 85. Bukan, Muda ya. 45 Kang. 45 Kang. Bunda Rahmannya digodain juga mau aja. 45. Ya mungkin Gurunda udah monitor Gurunda. Belum, masih perjalanan. Kira-kira 5 menit lah. Ya Bunda Yanti. Yuli. Oh Yuli, sorry salah mulu gua. Udah diem. Kang. Terus calonnya yang mana? Siapa calonnya Bun? Ini ada. Mana coba tengok. Oh, kirain saya. Woi masih muda juga Iya. Harus bisa nuntun yang baik ini, harus Itu bisa calonnya dituntun. siapa namanya Bang? Bang siapa namanya? Suradi. Juladi. Oh Suradi. Oh Suradi. Jawa tapi Telinga tinggal nyakang. Palembang. Masih muda juga ya. Di dusun awak nih ya. Di Di dusun. dusun. Oh, Mama Mak Manong Palembang ada wong Kristen nih, ndak tahu aku. Banyak. Banyak ya. Masih. Insya Allah. Sikok masuk mudah-mudahan ya. Mungkin pendatang beliau pendatang. Iya, ini dari bapaknya transmigrasi katanya. Itu kan pendatang. Sama di daerah Kalau Pak Kolman. Suryadi sudah bukan lagi pendatang karena
Dia sudah lahir dan besar di sana pasti. Ya dia Muslim toh. Yang ibunya ini Bunda Yuli Kristen. Belum. Ibu udah punya anak berapa, Bu? 3. Berapa? 3. Oh, 3. Ya. Udah ada yang dewasa belum? Masih kecil. Kuliah mau skripsi. Oh. Ikut bapaknya apa ikut emaknya? Ya kan ikut emaknya sama bapaknya. Agama anak ibu itu agamanya apa? Ya Katolik semua. Oh, Katolik semua. Gimana toh? Iya ya, karena suami Iya. istri. Mudah-mudahan ntar satu persatu pindah juga. Biasanya anak-anak tuh lebih otaknya lebih fresh, lebih bisa menerima. Yang bebel tuh yang udah tua. Gurunda udah monitor belum? Biar takutnya di sana keburu maghrib, Gurunda. Tapi sebelum ke Gurunda itu Bunda Yuli pinjam kerudung ke siapa? Ini di sini. Ini siapa sih Bunda Rahma yang bahasanya kayak tulisannya tuh kayak bahasa Yunani apa? Bahasa apa? Udah Bun, jangan Anaba. diperhatikan yang bawah Bun, kita konsen di Oke. atas ya. Siap-siap. Banyak yang sirik Bun, ya. jadi insya Allah ya Bun, kalau sudah bersahadat, sudah jadi muslimah, anaknya pun diajak ya Bun ya, insya Allah ya, anaknya yang Makanya si ibunya, si bundanya sendiri harus belajar, jadi bisa menjelaskan seperti apa. jangan mau bersyahadat karena cuma mau menikah dengan abang itu, jangan. Harus Udah Bun, itu nanti. udah dijelasin tadi, jangan diulang-ulang. Tidak ketawa-ketawa terus tuh Bunda. Bahagia kan? Bang Kian Santang, tolong di mute dong itu tuh yang bahasa itu runyam aku lihatnya. Bahasa Yunani ya, bahasa apa? Itu kotor ngomongnya. Oten. Udah datang Gurunda re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masak air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi masak Begitu air. Seng, kalau masuk komal Gurunda pasti begitu ada. Kan katanya bikin kopi pakai Masako yang saya ingat tuh. Enggak, tadi masak air untuk mandi kolam renang harus dihangatkan airnya kan. Ya Jadi masak air. ampun, keren. Berapa liter itu air? Oh. Kirim dah listriknya dari sini deh. Lewat email. Lewat email benar. Ya ini Gurunda ada Bunda Yuli. Bunda Yuli katanya ingin bersahadat masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda. Ibu Yuli apa Ibu Naufal? Namanya Nopal. Iya ya, Nopal. Nama aku Nopal yang mau bersyahadat. Identitasnya gimana? Identitas. Sudah ada sama Bang Andi. Katolik. Alhamdulillah. Udah, Masya sama. Allah. Iya dari Namanya Katolik. Namanya Ibu Yuli Pritiwi apa? Priti apa? Oh, Prawida. Oh, Yulianto, Prawika. Yulianto. Masya Allah. Insya Allah juga di Makassar akan ada mu'alaf dalam waktu dekat secara offline. Tapi karena Amin. saya masih ada kegiatan, jadi saya limpahkan ke Ketua Arematea untuk memimpin syahadat Ustadz Jumsar insya Allah teman-teman. Jadi gimana ini? Kita tinggal syahadat langsung ini kan ya? Iya. Syahadat ini kan? Atau masih ada yang mau dipertanyakan mungkin? Udah kita mabi ditunggu Gurunda. Anu Maki. Habis ini ada guru kita Hisugi mendoakan beliau ya. Baik ibu siapa tadi? Mohon maaf saya lupa. Ya. Yuli. Bang Juma, habis ini satu ayat suci Al-Quran dari Bang Juma. Itu permintaannya loh di luar loh. Oh iya. Baik. Masya Allah. Ibu Juli habis kita syahadat ya sama-sama Bu ya. Tangan kanannya simbol tauhid Ibu, telunjuknya diperlihatkan kemudian sebagai simbol satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Ikuti saya. Tangan kanan Ibu. Ini kanan. Itu tangan kanan. Oh, kanan. Iya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, ini sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menjadi saksi. Ibu Juli sudah menyatakan iman, persaksiannya tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Selanjutnya kemudian tugas ibu sebagai seorang muslimah menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum-hukum Islam sesuai dengan kemampuan. Pelan-pelan sampai pada kesempurnaan kemudian sebagai seorang muslimah. Sebelum ibu didoakan kita sama ustadz kita di sini, mari kita mempersaksikan kemudian sekali lagi untuk menanggalkan akidahnya atau ajaran sebelumnya, untuk dipersaksikan melalui lisan di hadapan teman-teman kita yang menyaksikan. Ikuti saya ibu. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah. Ya, selanjutnya kita minta kepada Ustadz kita, Akhi Sugi, untuk mendoakan saudara kita ini, dan diaminkan supaya doa-doa ibu itu bisa diijabah untuk ibu dan buat umat Islam seluruh dunia, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Demikian, silakan akhi. Tafadhal. Baik saudaraku sekalian, terima kasih di sore hari ini, sore yang sangat membahagiakan bagi kita semua, karena kita masih dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga kita selalu senantiasa hidup di dalam kebenaran dan termasuk menjadi saksi atas mualafnya Ibu Yuli. Subhanallah. Untuk afdalnya, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT. Insya Allah doa yang diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung Allah kabulkan, karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah dosanya yang masa lalu diampuni, bersih kembali, dan kebaikan-kebaikan di masa lalu Allah tetap Allah hitung. Oke, saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa tabuddana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memuji. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hati kami ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati ini di dalam iman Islam ya Allah. Tetapkanlah iman yang baru saja didapat oleh Ibu Yuli ya Allah ya Rabb.
Beri juga hidayah kepada anak-anaknya yang sangat dicintai ya Allah. Jangan biarkan mereka dalam keadaan kafir ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mencintai-Mu ya Allah, mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir ya Allah. Jangan biarkan mati dalam keadaan kafir ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan beriman ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang maha mengampuni dosa, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, anak kami, istri-istri kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami ya Allah. Ringankanlah beban yang ada pundak-pundak mereka ya Allah. Lapangkanlah ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah, yang sedang berbaring di rumahnya maupun di rumah sakit ya Allah. Sembuhkanlah mereka semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami senantiasa mensiarkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengampulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita semua. Insyaallah apa yang kita munajatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آثارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Sahabat di sini sudah menjelang maghrib. Mohon dengan hormat kiranya sahabat-sahabat mengambil alih sejenak sambil kita sholat maghrib untuk waktu Kota Makassar dan sekitarnya. Silakan dilanjutkan. Iya, ini Aki beliau titip salam, terima kasih. Setiap Bang Zuma membaca Al-Quran menetes air mata saya, kata beliau. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut lanjut. Salam balik Iya. Bismillah. Beliau dengar kok, beliau langsung dengar nih. Sasesan ya Pak. Tapi memang bagus suaranya Bang Zuma ngaji. Subhanallah, mantap. Iya, merinding dengarnya. Bang Handi, mungkin harus diajarkan nggak sedikit. Dia harus mandi, harus apa gitu. Iya, Ibu, setelah ini disunahkan untuk mandi wajib ya Ibu ya. Masih dengar Ibu? Ya, masih. Iya, mandi wajib, mandi besar, yaitu dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air semuanya. Ya. Doanya kalau belum bisa pakai bahasa Arab mudah saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Siram dari sebelah kanan. Siram dari sebelah kanan, baru sebelah kiri, terus seluruh tubuh ya Bu ya. Ya. Itu caranya. Keramas. Ya betul, keramas. Mandi bersih. Nah setelah itu usahakan mulai nanti langsung sholat maghrib, abangnya bisa menjadi imamnya. Kalau belum bisa ke masjid, abang bisa jadi imam ya Bang ya. Ya. Abang sholat kan Bang? Insya Allah selalu. Alhamdulillah ya. Jadi namanya orang sudah
masuk Islam itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan segala aturan-aturan yang di dalam Islam. Tidak boleh lagi malas-malasan. Tidak ada toleransi di dalam agama Islam. Ya, intern Islam nggak ada toleransi. Aku dengar, aku patuh. Sami'na wa ata'na. Toleransi itu hanya untuk orang di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jangan, kenapa kamu nggak sholat? Lakum dinukum waliyadin. Oh, nggak bisa. Ya, kalau sudah jadi Islam, kamu harus mau taat, tunduk terhadap aturan yang ada di dalam Islam. Tidak boleh lidaliti kata orang Jawa. Kalau mau sholat lagi malas-malas, nggak begitu. Islam nggak begitu. Allah menekankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu semua akan terjadi kalau kita betul-betul taat dan tunduk kepada Allah. Tanpa taat tunduk kepada Allah mustahil kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ada mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Jangan sampai saudara-saudaraku muslim, ya, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Gitu. Untuk ibu, ini adalah awal, ya. Jangan dikira ketika ibu sudah mengaku orang beriman tidak Allah uji. Justru ketika ibu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu akan diuji oleh Allah. Ujian tersebut untuk meningkatkan, ya, ketakwaan, untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah SWT. Insyaallah kalau kita tahan uji, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Kamu adalah orang, ya, kamu adalah kaum yang mulia. Ukhrijat linas, terbaik untuk manusia. Nah, supaya kita tergolong orang-orang yang ukhrijat linas, itu kita ukhrijat linas khairu, ya. Umat yang khair, ya, umat yang baik, yang mulia di hadapan Allah, kita harus menyampaikan pesan, ya, menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, terutama untuk ibu, kepada anak-anaknya. Sampaikan kebenaran Islam, baik dengan cara akhlak, ya, tingkah laku, yang tadinya mungkin ibu emosian ketika masih Kristen. Setelah menjadi Islam tidak boleh lagi emosian, ya, harus menggambarkan agama Islam itu seperti apa. Insya Allah dengan sentuhan itu anak-anak Anda akan terketuk hatinya, seperti yang dilakukan oleh ukti kita Mbak Nora waktu dia mu'alaf itu. Wah, semuanya memusuhi, ya, keluarganya, ibunya, bapaknya. Alhamdulillah dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Mbak Nora, seluruh keluarganya menjadi muslim. Nah, bisa dicontoh itu Mbak Nora. Silakan Kak Nora kalau mau memberi sepatah 2 kata-kata untuk Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Yulinya masih dengar ya? Kak Yulinya masih dengar ya? Masih. Alhamdulillah. Berarti Kak Yuli ini udah seorang wanita muslimah ya? Jadi memang poin yang disampaikan sama Ustadz Sugi betul. Poin pertama itu harus belajar sholat. Nanti minta dibelikan buku tuntunan sholat. Itu paling utama, sholat. Ya, kalau untuk masalah pernikahan kayaknya disabarkan aja dulu Kak Yuli, ya. Kalau sudah beres nanti, ya, persyaratan-persyaratan untuk menikah nanti, ya udah silakan lanjut, monggo. Tapi saya rasa ayo belajar dulu. Belajar untuk memantapkan akidahnya biar jangan tergoncang lagi, ya kan? Paling utama tuh sholatnya dulu. Belajar sholat. Ini apalagi kita mau puasa loh. Akhir bulan ini udah puasa kita. Masya Allah. Puasa pertama nanti untuk Kak Yuli ya.
Ya. Betul ya? Ya. Jadi Kak Yuli coba belajar dulu untuk sholat ya, sholat paling utama. Surat-surat pendek aja dulu yang mau dihafal. Setelah Al-Fatihah surat pendeknya, ya gerakannya bagaimana, ya. Kalau soal pernikahan, insya Allah kalau memang berjodoh pasti Allah jodohkan. Begitu, ya Kak Yuli ya. Saya ucapkan selamat alhamdulillah, selamat kepada Kak Yuli sudah menemukan kebenaran ya, agama yang diridhoi oleh Allah cuman Islam, tidak ada di dalam Kristen, itu jelas nyata gitu ya. Lanjut yang lain. Balik. Gitu ya. Terus Allah. Ya, mungkin mohon maaf. Ya. Nah, ini kan kalau di sini mau menjelang maghrib. Nah, Mbak Yulinya ini tak suruh mandi dulu. Kemudian nanti biar ikut berjamaah sholat maghrib. Gimana? Nah, Iya bang, iya keren banget itu, masya Allah ya. Semoga istiqomah. Amin. Nah, ya bang. Mohon maaf untuk Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Nora, kemudian Mama juga. Mohon maaf, kami mau mundurkan diri untuk mengajarin niat mandi. Enggak mandiin, nanti kalau mandiin marah pula. Jangan ikut bareng Pak, jangan ikut. Saya langsung buka mic tadi, mau marah saya kan. Lanjut. Jadi ini karena mau maghrib, jadi biar mbaknya ini mandi dulu, sekaligus nanti biar menjalankan sholat maghrib atau sholat yang pertama kali. Iya, masya Allah. Jadi kami mohon undur diri. Terima kasih semuanya guru-guru. Ya sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sarankan jangan lupa kalau mandi pakai air Pak. Nanti jangan sampai kebiasaan lama dicelupin di kolam, itu nggak mandi namanya itu berenang. Beda loh itu. Tapi sah nggak mandi besarnya kalau di kolam? Sah, langsung sah itu. Kan aku dapat knowledge dari Bang Sugi, Pak De Sugi kemarin kan, benar nggak waktu ada yang mualaf? Dulu kan Bunda Nora itu dulu pertama itu dia mandi di kolam, ternyata dibaptis dulu dia. Enggak, takutnya yang baptis seru-seru lupis pakai tong. Enggak muat sama Bunda Nora soalnya. Beneran di kolam. Saya begini kan Pak D. Dulu saya kan itu kan masih Kristennya, maksudnya sama orang mama, baptisnya masih baptis waktu bayi percik. Nah, waktu masuk karismatik itu kan harus baptis selam. Saya diulang lagi baptis selam. Nah, itu waktu itu karena di daerah Dumai itu kan susah untuk nyari sungai. Pak D tahu kan? Karena itu kan minyak semua kan. Ya, akhirnya dicarilah kolamnya orang. Nah, airnya itu masih agak butek. Tahu nggak, butek. Jadi kolamnya itu cuma sepinggang, sementara kita harus baptis selam. Ujungnya disuruh jongkok lah, baru agak ya ampun, ngeri betul. Oh mama. Macam mana itu? Enggak pakai drum warna biru tuh kayak Rizuli Lubis. Tapi dulu saya kurus Pak D. Ini kan udah gemuk. Dulu kurus kan masih gadis. Gimana Pak D ini? Sudah bertumbuh. Ini kan sudah bertumbuh. Oh mama Si Mendy tadi ada si Mendy. Ini kan orang nggak di rumah nih? Enggak. Belum di rumah. Saya nggak di rumah. Belum. Oh belum di rumah. Belum pulang. Udah pulang. Cuman ya. Saya nggak di rumah. Siap. Bisa ditarik Barita di bawah itu dari tadi kita request. Barita.
Iya. Kemarin lancar ya waktu di Medan ya, lancar. Itu tidak boleh dulu, kita klarifikasi dulu Bang Handi. Itu Yang jelas katanya. lancar lah, lancar kan masih itu bisa. Alhamdulillah. Lancar lah itu Makan lancar, tidur lancar, BAB lancar, semua lancar. Apalagi kencing lancar juga kan. Ini ada Barita Bang Hadi. Ada Barita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi. Waalaikumsalam. Iya. Bunda Rahma. Apa lagi nih? Kang Kiang Santang, Bang Peta, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Rita. Wah, saya ikut nangis nih tadi ngedenger ada Kak Yuli mualaf, ngedengerin Bang Zuma ngaji, doanya Pak Desugi. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ya, assalamualaikum semuanya. Aku izin bentar ya. Tadi ada nyebut Rizuli Lubis soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang? Enggak, aku mau nanya ke Nora juga seperti tadi yang dibilang sama Pak Desugi ya. Jadi bagi teman-teman mungkin sebagian ada yang nggak tahu Pak Desugi tadi ngomong apa tuh baptis dalam drum ya. Jadi ini dulu yang dilakukan Rizuli Lubis guys. Aduh, parah ya. Kita putarkan dulu ya. Iya, putar. Kisah masa lalu nih, biar kan banyak penonton ini kan penonton baru ya, penonton baru debat, jadi nggak tahu kejadian-kejadian dulu. Ini kita putarkan biar tahu ya. Bahkan ada yang pakai drum bahan kimia yang kecil tuh. Itu lebih lawak lagi, nggak muat dia. Ya. Kenapa dikecilin? Besarin lah. Nah. Haleluya. Ini kasihan orangnya. Dia sampai mau udah keluar ya. Waktu itu dia mau keluar dia kepalanya tapi dicelupin lagi sama Rizuli Lubis ya. Sadis memang. Ntar kalau kelelep anak orang terus ada apa-apa tanggung jawab lu. Iya. Parah. Yang paling lawak yang ini guys. Yang ini yang paling lawak ya. Ini yang paling Moderator monitor ya. Saya mau mandi dulu siap-siap sholat maghrib. Ini yang paling lawak guys. Ini pakai drum kecil. Gagal login. Gagal. Goblak. Gimana bisa muat? Rambutnya juga rambutnya itu loh. Nggak muat guys. Nggak muat. Sebentar izin, ada yang mau mualaf lagi katanya di tempat Bunda Rosipa ya. Iya Bunda, paham tadi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Enggak, jadi memang betul ya. Kalau namanya baptis selam, itu kepala itu memang harus betul-betul sudah terbasahi. Harus betul. Lah itu gimana kalau pakai tong kecil kayak gitu? Itu nggak bisa, itu nggak sah itu, Pak D, nggak sah itu. Aduh, ya Allah. Memang harus dia diceburkan, harus Saya direndam. bukan ketawain derumnya sama inya, gua ketawain mulai rambutnya. Coba coba ulang deh mulai rambutnya apa itu coba. Aduh. Parah. Tunggu. Kalau koleksi ginian aku paling banyak. Ya, jadi dulu jadi openingku semua nih soalnya ya. Dulu jadi openingku semua di video AMC. Nah, ini lebih keren nih. Sampai tangannya meraba-raba juga nih. Iya, untung banyak. Iya. Aduh. Nah, di YouTube lah. Kasihan loh perempuan. Dia mau melawan guys. Tapi dicelup lagi. Tapi Jul, aku nggak ada kayak gitu Jul. Aku diginikan, nggak ada kayak gini. Samamu soalnya tua. Ini kan masih muda. Enggak, Jul, aku kan waktu masuk, aku masih gadis loh Jul, gigi kau lagi per Jul. Jadi kau Bunda Nora kau jadi nggak di zaman dulu nggak? Enggak. Enggak,
nggak ada badanku yang dipegang. Itu kan cara apa baptisnya ditelentangkan itu. Yang model itu ditelentangkan dia. Itu sebenarnya udah terlalu berlebihan kali sampai kayak begini-begini tuh nggak ada tuh. Orang dicelupkan itu kepalanya yang ditundukkan, itu begitu. Nggak ada kayak gitu tuh. Ngawur itu. Ada aja itu. Ini bener di apa? Rosifa mau ada yang mau alap. Katanya. Coba saya pindah dulu yang di Bibil Berjalan ya. Di Bibil Berjalan saya pindah dulu ke Rosifa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tidak menyapa semuanya ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, berbagi info aja tadi ada yang menghubungi. Sebelumnya juga sudah ke Bang Handi juga. Jadi yang menghubungi tadi itu menanyakan ternyata beliau ini mau menyumbangkan 50 Al-Quranul Karim untuk pesantren nanti. Gitu. Dan karena beliau minta divideokan makanya baru saja pulang sama Kang Aang nyari Al-Qurannya gitu. Keliling-keliling akhirnya udah dapat 50 piece untuk nanti disumbangkan ke pesantren mualaf. Begitu sih. Tadinya mau disalurkan lagi, cuman kayaknya nggak jadilah. Aku nanti nggak jadi pulang. Si Akang tuh. Tadi itu. Ya. Gimana Bang Andi? Udah dihubungi tadi. Udah. Ya beliau itu kan mau nyumbang Al-Quran. Pikirku beliau dari Riau Pade mau nyumbang Al-Quran. Cuman daripada ngirim dari Riau, pikirku kejauhan mendingan kita cari aja di seputaran Jakarta gitu. Gitu loh. 50 piece tadi udah kita videoin juga sih. Nyari ke beberapa toko, tapi alhamdulillah udah menemukan gitu. Ya, yang agak mudah yang untuk para mualaf gitu. Ada kemungkinan nanti bakal nambah atau gimana nanti dilihat aja. Intinya sudah disalurkan, sudah kita belikan amanahnya tadi. Insya Allah nanti pas waktu kunjungan ke pesantren akan dibagikan kepada para santri. Gitu aja sih Kang. Dan Bang Handi, Gurunda juga semuanya. Bang Alif, izin Bang Alif. Ya siap, izin diterima. Bang Alif itu lokasinya di Baduy Luar ya Bang? Iya betul. Kalau dari Kota Serang berapa jauh Bang ke sana? Aduh, aku nggak tahu ya. Ini dari kita dari Tangerang ke sana itu sekitar 2 jam. Keluarnya di mana? Lewat Rangkas. Oh lewat Rangkas. Oh oke. Rangkas Bitung. Ya. Oke, izin Kang Alif kalau boleh saya dikirimin alamatnya. Insya Allah nanti melalui asosiasi saya nanti saya akan berkomunikasi dengan Pemda di Banten. Kan ini provinsi jadinya kan? Iya Bu. Ini masuknya Provinsi Banten ya. Jadi mudah-mudahan nanti melalui asosiasi kita akan mencoba menghubungkan dengan kepala daerah atau instansi terkait di Provinsi Banten supaya menjadi perhatian mereka gitu. Ya alhamdulillah betul Bu. Apa namanya kan kebetulan juga semalam kita ngobrol dan beliau juga sedang upayakan ya hal demikian. Nanti mungkin kalau alamat tepatnya saya juga kurang paham ya. Tapi kan taunya berkunjung ke sana. Nanti coba cari lagi infonya. Akhirnya semalam itu justru kan beliau tokoh di sana itu mengajak kita untuk peran aktif di sana. Bahkan tugas mendidik, mengajak karena di situ kan zona merah. Ya. Dan mereka para mualaf semua satu kampung itu kan. Artinya materi pendidikan yang diterima oleh mereka itu harus bisa mengkomparasi. Kan gitu ya, komparasi data gitu. Maksudnya bukan hanya tentang di Islamnya saja gitu. Karena ini bahaya gitu kan. Bisa-bisa tidak dilawan kemakan doktrin karena sudah ada beberapa keluarga korban yang murtad gitu. Baik. Atau gini, nanti Bang Alif minta nomor saya ke Bang Handi, nanti kita bisa komunikasian kalau koordinasi saya dengan Pemda setempat udah berjalan.
Ya, siap, siap, Bu, siap. Mudah-mudahan ya, saya insya Allah akan coba melalui Pemda terkait untuk lebih memperhatikan, atau paling enggak ada utusan dari Pemda di Banten mengirim orang untuk sowan dulu ke sana. Mudah-mudahan ada support dari mereka apapun itu gitu. Insya Allah saya pribadi dengan teman-teman asosiasi juga insya Allah akan mensupport. Siap, Bu, Masya Allah, Alhamdulillah, siap. Bang Handi nanti tolong sampaikan nomor saya ke Bang Alif ya, biar saya bisa komunikasian ya Bang. Lama ditunggu nih. Oh, ini asik ini. Asik ini. Ibu Nora Ritonang. Pak Emen, kalau ada yang lagi ngomong, Bu, ya sabar dulu. Saya aja tahun kemarin ngantri baru ngomong ini, Pak. Ini orang basi ngomong kok main potong aja. Oke, saya lanjut dulu. Iya, sabar ya, nunggu rungkat dulu. Nanti saya kasih kesempatan bicara. Lanjut dengan Bapak dulu. Maunya Pak di Banten ini. Oh, yang Tuhannya Muhammad mau lanjut ini. Alamak. Lanjut, tapi ngomong nggak pernah berhenti. Ya udah gitu, nanti Ibu Rita Rosli. Ini kan Ibu Nora tadi kan sudah mengakui Muhammad adalah Tuhan. Sudah di belakang layar. Ibu Nora tadi sudah akui sama Ibu Rita. Emen, nggak boleh gitu lah. Jangan mentang-mentang dosa udah ditebus. Seenaknya aja kalau di sini bicara. Bu Rita gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kabur sih ya. aja tuh biar kesurupan. Belin. Ya gitu aja, saya mau sholat maghrib. Bang Handi, tolong ya Bang, kasih nomor saya ke Bang Alif. Nanti saya komunikasian sama Bang Alif kalau saya udah berkoordinasi dengan Pemda di Banten. Ya Bu, nanti saya kontak beliau. Kali aja beliau lagi tidak monitor. Ya baik. Terima kasih Bang Alif, saya izin turun mau sholat maghrib dulu. Sama-sama. Murah, Bang Handi, Bunda Rahma. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila tuh ya yang tadi Ustadz. Iya, orang lagi ngobrol sama istilahnya orang tua juga kok main motong-motong aja. Bukan, yang dia bilang katanya saya ada ngomong bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sejak kapan saya ngomong gitu? Gila itu. Masya Allah itu ya, siapa Bunda, apa ini Qurratul Uyun 1 juta piece ya, maksudnya gimana ya? Ya dilanjut, silahkan. Saya udah mau maghrib ini, di sini detik-detik menjelang maghrib. Saya izin, kalau enggak, naik lagi. Oke Ustadz. Ustadz, selesaikan dulu baru nanti masuk lagi Ustadz. Ya, masuk selesaikan Emen lagi enggak? Apa sih Emen? Nah, terserah Ibu Nora, saya mau ngomong apa Ibu Aritonang. Iya, tadi begini loh. Ya setidaknya hargai orang yang masih ngomong, ya kan? Oke, silakan. Kan diajarkan adab gitu loh. Oke, silakan, udah selesai. silakan. Ya silakan. Mau tanya apa? Nah, ibu dulu. Saya hormati. Saya paling menghormati perempuan. Saya hormati. Silakan Ibu. Ibu mau sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan, kamu kan tadi minta naik. Ya udah, dinaikkan. Ya udah, apa yang mau disampaikan? Kita bahas apa ini? Bu? Ada Pak Dance. Ada Pak Dance itu ya, enak. Lagan ada Pak Dance. Siapa lagi nih? Lintas agama umat. Kang Alif, Bunda Nora dan semuanya.
Emen ini yang di sebelahnya Bunda ini nih, yang ompong. Ini Emen. Oh. Oke. Itu mukanya Emen. Kalau fotonya kan bagus tuh. Itu profil fotonya yang abad dipakai. kapan itu? Ini yang Ganteng kemarin ya. sama Bang Dandar ini. Ganteng ya. Ganteng ompong dia. Standar. Manusia nggak perlu ganteng. Imannya yang menentukan, iman yang menentukan. Ini Emen nih yang ompong. Mau Enggak ganteng, juga, enggak terserah juga aja. Bang Emen. Terkadang aura seseorang itu terpancar dari Aura apanya. manusia tapi jimatnya halal. Kok jimat? Apa hubungannya dengan jimat? Nggak ada hubungan dengan jimat. Ya banyak hubungan jimat dan Oh, kami nggak perlu, sebenarnya nggak perlu banyak pakai jimat. jimatnya. Nggak perlu saya pakai jimat. Ulama-ulama kan banyak jimat. Jimatnya barang hiji teu karumat tuh, nu hiji teu dipotong-potong acan teu Oh, sekarang nggak disunat. dipakai lagi ya kalau Ustadz nggak pakai jimat sekarang. Lucu ya, pakai jimat. Apa yang saya nggak perlu pakai Oke, jimat. silakan, Saya Ibu Nora. nggak usah Silakan dibesarkan. Ibu Nora, silakan. Saya nggak perlu pakai jimat. Saya nggak perlu pakai jimat. Sorry, Saya nggak yang perlu lain pakai jangan jimat. ganggu dulu ya. Diam dulu. Saya dengan Ibu Nora ya. Diam dulu, diam. Saya nggak perlu pakai jimat, ya kan? Saya nggak perlu pakai jimat. Saya sudah cantik kok. Saya juga nggak ganteng, saya juga nggak ganteng. Nggak, masalahnya begini. Ya Ibu kan? lehernya bagus kan? Tapi lehernya bagus kan? Loh, saya tidak perlu kayak bom kayak Anda pakai Aja kameranya Bu Nora, minyak. Bunda Nora, tutup aja kameranya udah. Kalau buka jimatnya, kalau buka kerudungnya, lehernya bagus nggak? Buka aja kau bawa istrimu ke pasar, telanjangin sekalian. Itu bagus tuh. Oh, caranya Kristen begitu ya? di Kristen kan nggak ada ajaran berpakaian. Di mana ada ajaran berpakaian di Kristen? Ya istrimu kau bawa ke pasar, telanjangin dia. Gitu aja. Jangan Muslim lo suruh. Muslim ada aturan berpakaian. Kalau Kristen nggak ada. Masih mau kau datang besok? Kena kan lu? Soalnya aku nggak suka dengernya Bunda Nora dikomentarin orang. Manu ditekannya kan jangan imut ini. Yang sehat lah, kita ngobrol sehat lah. Kenapa ketakutan kalian semua? Kalau Anda mau dihargai, hargai orang. Kuceluk. Oh, mending. Nggak butuh kita orang-orang seperti itu. Kita butuh orang yang punya etika, moralitas. Iya. Oh itu fotonya Kang ya? Bang Kian Santang. Iya, itu fotonya itu. Oh itu fotonya. Emang kenapa sih tuh? Nur tadi sampai Dia itu cemburu karena muka-muka mereka kan penuh dengan minyak-minyak B2. Ya kan kayak gitu. Ya kayak gitulah. Bapak saya juga dulu jelek kali waktu masuk Islam, Masya Allah. Cemburu dia karena apa? Karena istrinya jelek, laki hitam. Dia Muslim cantik, pakai kerudung disuruh buka, dasar pemakan babi. Tidak beradab lu, Emen. Istrimu aja lu telanjangin bawa ke pasar. Jangan Muslim lu suruh anjing. Halo, selamat sore kawan-kawan, teman-teman, bunda-bunda, abang-abang, apa kabar? Sore, agama apa Bang? Biasalah, Kristen. Masa Ibu Nora sudah lupa sih saya? Sering Saya lupa, berkomunik. Kita sering berkomunikasi kok, sering diskusi. Mungkin saya lupa Bang, kebanyakan ya kan. Ya silakan Oh, Bang iya. Vincent. Enggak, saya tadi dari di bawah dengar-dengar pertengkaran itu. Aku bilang kenapa sampai serang-serang pribadi. Kalau mau diskusi ya diskusi saja. Si Emen
mau lihat lehernya perempuan. Kenapa enggak lihat leher babi aja sih? Leher babi sering dia makan. Kurang menarik apa leher babi? Apa leher istri? Kenapa leher muslimah dia suruh buka? Ada aja itu orang. Kalau saya ini Bang bukan seorang debater, bukan juga seorang apologet. Saya ini hanya sekedar bersilaturahmi, mencari persahabatan lewat TikTok, mendengar perdebatan, mungkin ada sesuatu hikmah di balik itu saya dapatkan. Kau seorang pelaut ya Bang ya? Hah? Seorang pelaut? Enggak, saya seorang petani. Kalau di laut, dibuang di laut ya kayak batu jatuh, mana tahu berenang saya Bu. Aku juga mau buang saudara. Lanjut diskusi Bang. Jadi naik ini mau ngapain Bang? Ya hanya silaturahmi, saling kenal-kenalan, gitu aja sih. Nggak ada apa ya, karena saya kan bukan seorang debater atau apologet, nggak ngerti saya masalah ilmu apologet itu. Oke Bang, tapi bolehlah kita tahu sedikit ya keimanan Anda. Nah, Anda mempercayai Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya Bu. Oke. Tapi tahu nggak Abang, kalau Yesus itu dilahirkan mamahnya gitu, kok kenapa dituhankan Bang? Iya, itu ajaran gereja sejak kecil saya kan. Oh, ajaran gereja ya, bukan ajaran para nabi ya, bukan ajaran Yesus ya Bang ya? Enggak tahu, aku dari kecil memang diajarkan begitu Bu. Oh, Bang, jadi modalnya. Bang, Vincent, modalnya itu lagi ngunyah apa Bang? Kacang. Lagi ngunyah es. Jagung. Es krim. Jangan ngunyah dulu. Oh, es krim. Udah tua makan es krim. Jangan ngunyah dulu Bang kalau lagi ngomong ya Bang. Ya, oke. Bunda Rahma bicara lah, aku dengarkan dulu ya, aku mute-kan dulu. Oke. Jadi kalau kita dengar pernyataan Bapak tadi, ya Bapak ini cuma model imani ya, nggak sesuai dengan isi Bible, cuma mengikuti khotbah Bapak gereja, terus Bapak bilang amen, amen, udah selesai. Pokoknya imani, gitu ya Bang ya? Ya Bang? Abang? Oh ya Bang ya? Lagi ngunyah Bunda. Iya Bunda. Iya, amin. Memang di gereja kami biasa amin ada juga Bu. Kalau lagi doa ada amin. Tapi tahu nggak di Bibelnya Bapak itu Yesus itu bukan Tuhan, nggak pernah satu pun narasi di Bibel Yesus itu Tuhan. Hanyalah bapak-bapak pendeta yang memberi gelaran Yesus itu Tuhan. Udah tahu nggak apa belum? Nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu. Ya saya kasih tahu Bang, di Bibelmu itu Bang, ya di kitabmu itu tidak ada satupun Yesus disebut dia Tuhan. Dia nabi Bang, utusan. Pendetamu aja yang membuat dia itu menyebut dia Tuhan. Gitu Bang. Sekarang udah kalau coba tapi apakah Bapak pernah baca Bible? Enggak pernah sih, buat bantal aja aku. Mama Aku buat bantal aja. Piye toh? Mama. Terus gimana dong kalau cuma buat bantal Biblenya? Aduh Mama Ya, untuk menjaga-jaga lah Bu. Untuk menjaga-jaga supaya kita tidur itu ndak ada serangan-serangan ilmu gaib kah, orang kirim santet kah, apa kan ada penangkalnya. Oh, begitu ya. Padahal data di Bibelmu itu ada Bang. Tahu nggak data di Bibelmu itu? Nggak tahu jadi kan Bu. Saya kasih tahu ya. Di Bibelmu ada bunyinya begini. Hai princess, kawinilah perempuan sundal. Kau taruh di bawah bantalmu. Oh Mama Ataupun di Bibelmu ada tertulis begini, susunya dijama-jama,
dada keperawanannya dipegang-pegang. Kau jadikan penangkal setan. Malah setan suka yang begitu. Oh mama Tuhan. Princess. Iya, Bible mau begitu. Kawinilah perempuan sundal, peranakkanlah anak-anak sundal. Malah kau jadikan penangkal setan. Iyalah. Namanya kepercayaan kami. Kepercayaan saya Kau tuh mengunyah. Aduh, jangan mengunyah dulu, jijik kau dengar itu kayak liurmu banyak itulah. Tutup dulu lah itu. Jangan berhenti dulu mengunyah, suaramu. Jangan dulu mengunyah, Bang. Nah, kalau cuma kepercayaan, Bang, lah tidak berdasarkan isi Bible, gimana dong nanti? Apakah kamu mau masuk neraka jahanam? Hidup kekal di neraka jahanam. Karena apa ajaran Yesus? Hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, cuma satu. Satu aja Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus utusan. Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Apa itu utusan? Ya Rasul. Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Nah, sekarang udah kamu tahu, kira-kira masih kau jadikan Biblemu itu penangkal yang jahat-jahat gitu loh. Masih mau? Atau enggak lagi? Bang? Bu. Padahal sudah ada di situ kata-kata berzinahan, berzina, mutilasi, onan, banyak-banyaklah kata-kata yang jorok. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Kau jadikan jimat di bawah bantal. Itu kayaknya Bang Vincent itu makan dagingnya alot ya, Bang? Iya, susah karena dari tadi nggak berhenti ya, Bunda. Apa Bunda pikir giginya udah nggak ada sampai alot? Makan apel. Masih ada giginya toh, Bang? Siapa ada aku tengok giginya nih. Oh, kalau apel itu kayak digigit di tengah lari ke samping. Kalau giginya udah kurang, kayaknya gitu. Bukan daging. Tapi ya tahulah apel kan. Begitu Bang ya. Jangan cuma modal imani. Jangan cuma modal percaya. Iman itu kan percaya. Tapi harus baca juga Bible itu, Bang. Karena dalam Bible itu susunya dijama-jama. Dada keperawanannya macam-macam lah kata-kata di situ. Kau jadikan pula jimat di bawah bantalmu. Malah semakin banyak setan menghampiri dirimu kalau tidur. Ya? Karena itu Biblemu, Bang, bukan firman Tuhan, tapi karangan manusia. Iya. Nah, udah, nggak ada lagi bunyi kunyahannya ya? Ya. Tidak ada, sudah habis. Udah, ditelan semua yang satu biji. Sudah. Sedikit Bunda boleh ya. Ya, jadi begini Bang Vincent. Memang ya, saya tidak menyalahkan juga Bang Vincent. Karena apa? Keyakinan Bang Vincent ini orang yang tidak mau ribet. Ya, Kristen tuh orang yang tidak mau ribet. Yang pengen bebas, pengen santai, yang tidak ingin diatur. Betul. Karena di dalam agama itu tidak ada keterikatan. Mau menyembah kepada Tuhan bagaimana, siapapun Tuhan kamu, silakan. Iya, jujur saja Bang Vincent ya kan, tidak mau sholat, tidak mau yang namanya puasa, apalagi bangun subuh, ya kan, Bang Vincent? Iya, Bu. Itu mau sibuk poinnya. kerja cari uang aja susah, mau hal-hal begitu, Bu. Nah, inilah yang salah, ya kan? Iya benar Bang Vincent berarti meyakini bahwa apa yang Bang Vincent dapat itu adalah hasil dari Bang Vincent. Tapi Bang Vincent lupa bahwa ada yang memberikan rezeki itu kepada kita. Nah, ketika jangankan Tuhan ya, kita saja kalau diberi orang ya, misalnya Bang Vincent dapatkan beras 2 karung, mustahil kalau Bang Vincent tidak mengatakan, oh terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tapi ada kenikmatan yang diberikan Tuhan itu yang tidak Bang Vincent syukurin. Yaitu apa? Yaitu kesehatan. Ya loh,
Orang kaya, sekaya-kaya apapun dia, ketika dia sudah mengidap penyakit parah, itu uang itu tidak ada artinya lagi. Apakah dengan uang bisa membelikan nafas, membelikan oksigen? Tidak. Nah, ini yang lupa. Makanya kalau di dalam Islam itu ada seperti dikatakan, kejarlah akhirat maka dunia itu akan mendatangimu. Kalau Bang Vincent prinsipnya beda, kejar dunia, akhiratnya nanti. Nah, ini itu. Ya, aku ini Bu, aku ndak ngerti juga masalah Alkitab, tapi aku pernah mendengar ada sebuah khotbah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu Bu, di kekristenan itu seperti itu. Tapi memang saya setuju juga Bu Nora tadi mengatakan, itu prinsip saya memang. Meskipun Alkitab kami mengatakan kejar dahulu kerajaan Allah, tetapi hidup saya ini hanya cari duniawi aja saya. Tidak pernah ke gereja, jarang saya. Iyalah, tidak ada perintah untuk pergi ke gereja kok. Mana ada perintah? Gereja itu nggak wajib. Kalau di dalam Islam, sholat itu wajib 5 waktu. Jadi kalau siapa yang tidak mengerjakan kewajiban itu, dosa baginya. Gitu. Bu, ya Bu Nora, terima kasih Bu saran-sarannya, masukannya. Bunda Rahma juga meskipun sedikit mencelah saya, tapi ya saya tetap berterima kasih, bersyukur kita bisa bersilaturahmi sore hari ini. Pak, saya nggak ada mencela Pak, itu cuma apa sedikit ya. Guyonan ya, canda-canda ya. Canda-canda lah Bunda ya. Nggak apa-apa lah. Ya aku ngerti lah, namanya juga jangan juga terlalu serius lah. Ada saatnya kita bercanda-canda biasa-biasa saja. Berarti yang membuat Bapak nyaman di Kristen karena nggak ada aturan ya Pak ya? Iyalah, Bu. Nggak ada Iya, Bu. aturan, sholat subuh, sholat Gini isya. Bu, ada aturannya, cuman aku itu memang orangnya bandel Bu, nggak bisa diatur gitu, maunya bandel. bebas. Iya bebas. Pantas dia di Kristen ya, karena dia udah ngaku bandel. Oke. Kalau di gereja ada aturannya Bu, ada. Kalau di gereja Bang seminggu seminggu Iya, sekali. Betul, Kalau kami orang Islam 5 kali sehari semalam itu wajib. Kalau kami nggak lakukan itu berdosa. Itu sholat wajib 5 kali sehari semalam, ya kan? Adapun sunnah-sunnah yang lain itu, salah sunnah itu ya kita tidak diwajibkan. Kalau melakukan kami dapat pahala. Kalau tidak melakukan ya tidak berdosa. Tapi wajib harus dilakukan karena kalau ditinggalkan berdosa. Nah itu kewajiban kami sholat 5 waktu. Di Kristen ya itu cuman sekali seminggu ke gereja ataupun tidak ada tuntutan, tidak ada hukum dosa, ya. Ke gereja atau tidak, nggak ada aturan bahwa kalau nggak ke gereja kalian berdosa itu kewajiban, nggak ada apa aturan wajib gitu loh. Mau ke gereja setahun sekali boleh, nggak ke gereja seumur hidup boleh. Makanya banyak denom-denom di kekristenan itu nggak mengharuskan ke gereja, karena itu bukan suatu kewajiban. Jadi itulah kenapa mereka yang pemalas, yang ngeyel, ya dia di Kristen nyaman dia. Nggak ada aturan. Makanan pun nggak ada aturan. Pokoknya segala sesuatu itu halal. Makan aja. Kecoa, tikus, apa pokoknya dimakan. Nggak ada aturan ya Bang ya. Nggak ada aturan bersuci. Nggak ada aturan najis segala macem. Ya makanya di kekristenan ini seperti Bang Pinses sendiri ngomong bahwa dia tuh malas. Kemalasan lah yang membuat dia nyaman di kekristenan. Gitu ya teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi. Benar kan Bang? Sekali Bu, Nggak betul mau. sekali. Kalau di kami itu biar tidak ibadah pun nggak ditangkap Bu. Nggak ditangkap sama polisi, makanya bebas saya. Itu Saya keren, bagus keren. cari uang, cari kerja, aman lah. Nggak ada juga dosa ya, hukum dosa dari Tuhan ya, bahwa Kalau kalau masalah nggak dosa gereja. saya tidak ngerti Bu. Yang penting ada uang di dompet saya, aman lah sudah. Oh begitu ya, yang penting ada uang ya. Terus kenapa masih dipercaya itu Bibelnya di bawah tempat tidur itu
bisa menghindarkan dari hal-hal yang buruk. Kalau nggak ada pikiran. Bang Vincent, Iya, emang namanya emang kepercayaan. abang bisa beli surga? Abang bisa beli surga? Surga Bisa dibeli? mana bisa dibeli, Bu? Terus kenapa menjadikan uang itu segalanya? Iyalah, namanya kebutuhan hidup, Bu. Apa-apa sekarang Seandainya, butuh uang semua. oke sebentar. Seandainya abang mendapat 1 miliar, terus besoknya abang mati, uang 1 miliar itu mau kemanain? Jangankan 1 miliar, Bu, 100.000 aja susah saya dapat. Kasihan. Prihatin Pak, kami prihatin deh sumpah. Itulah, bantu-bantulah, Bu. Aduh mau dibantu. Kan di dalam ajaran kekristenan itu kalian harus saling mengasihi gitu loh. Mintalah kepada sesama imanmu Bang. Kan kamu kan tinggal di lingkungan Kristen toh. Ya mintalah. Aku di sini karena ada di dalam Biblemu Bang. Ada di dalam Biblemu itu. Bagi saudaramu yang meminta harus kau berikan. Jadi mintalah kepada saudara-saudara Kristenmu itu. Karena ada tuntutan begitu di Biblemu. Bila Iya, saudaramu sebenarnya. meminta, Emang dari berikanlah. gereja nggak ada ya? Hah? Dari gereja nggak ada? Nggak ada apa, Bu? Nggak dikasih bantuan? Jarang sih. Kalau di gereja-gereja kota besar, gereja besar ya mungkin ada. Kalau saya kan tempat terpencil, Bu, tinggal di desa. Jadi nggak ada? Nggak ada. Nggak ada selama ini, Bu. Jadi ibaratnya Bapak ini hidup tanpa aturan ya. Tapi kalau kita lihat hewan itu nggak ada aturan ya kalau hewan ya. Makan, tidur. Kenapa Bunda Rama? Bunda Rama turun terpental kah? Bang Vincent tinggal di mana? Aku di Kalimantan Timur, Bu. Kerja apa di sana Bang? Maaf kalau boleh tahu. Kerja petani aja. Petani saya, Bu.